wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih buat kawan-kawan yang sudah hadir ya di acara DP Manajemen ini. Yang ini sejujurnya pertama kali saya ngisi materi ini di offline ya, secara offline, secara langsung dan tanpa biaya. Jadi teman-teman di sini kan gratis ya. Bahkan tadi ada yang nanya, "Mas, ini daftarnya kemana?" Nggak usah, langsung duduk aja gitu ya. Bahkan nanti kalau misalnya penuh mungkin ya LSR juga boleh ya. Atau mungkin panitia akan nyari kursi yang lain. Ya mudah-mudahan nanti ada teman-teman lain yang akan hadir gitu. Jadi alhamdulillah ya. Jadi hari ini adalah sama seperti partner saya tadi ya, Mas Adwin gitu ya, yang beliau bilang pertama kalinya ngisi gitu ya. Tapi kalau saya di sini pertama kali ngisi secara offline dan materi ini yaitu tentang cara merekrut dan membina ribuan pasukan penjualan. Mungkin kita kenalan dulu. Ini dulu. Sudah. Cetin aja next. Bisa. Hah? Oke, ini judulnya ya. Kita akan bahas tentang cara merekrut dan membina ribuan pasukan penjualan. Jadi secara ruang lingkupnya ya tentang bagaimana merekrut ya. Tapi sebelumnya nanti saya akan bahas tentang mindset leadernya dulu. Karena kalau ngomongin reseller, pasukan reseller itu yang paling penting ada leadernya teman-teman. Ya, leadernya itu yang paling penting karena ini yang menggerakkan gitu. Ya, bisnis is about people. Bisnis ini tentang manusianya. Tentu pasukan reseller juga tentang leadernya. Ya, maka nanti kita akan bahas tentang mindset leadernya, tentang merekrutnya bagaimana ya, dan juga tentang cara pembinaannya. Ini insya Allah akan saya sharing pengalaman saya selama 4 tahun ya, jadi mungkin lebih sebenarnya. Jadi 4 tahun saya udah jadi CEO di perusahaan Kang Dewa. Sebelumnya saya jadi reseller. Kita aja pengenalan aja ya. Jadi sekarang saya diamani sebagai CEO Laku Keras Indonesia. Mungkin kalau teman-teman bertanya, Laku Keras Indonesia kok nggak ada di sini ya? Karena ada Laku Kerasin. Ini sebenarnya salah satu dari brand di bawah Laku Keras Indonesia. Jadi kalau bisa dibilang Laku Keras Indonesia ini holding ya teman-teman. Kalau saya sebutin sebenarnya ada sekiranya 10 brand yang ada di bawah Laku Keras Indonesia yang ada di sini. Jadi ada sekitar 10. Kalau secara entitas bisnisnya ada 6 yang memang alhamdulillah saya handle dengan izin Allah gitu ya. Dan ada 10 brand. Jadi alhamdulillahnya macam-macam. Misalnya ada juga saya juga CEO Berlanja. Berlanja ini platform reseller yang dengan berbagai macam produk kesehatan dan fashion juga ada. Terus ada juga kita jual berlian ya, di Laku Keras Indonesia ini kita juga berlian, kita partner sama owner dari berlian simulasi Gordon Max. Ada juga model bisnis yang lain, Fiberfit ya, itu juga salah satu di bawah Laku Keras Indonesia yang alhamdulillah kemarin masuk di penjualan terbanyak 10 besar produk fiber ya. Jadi ya kita memang mau ngalahin Flimty gitu ya di Fiberfit, tapi dengan izin Allah kita perlahan alhamdulillah bisa mencapai itu. Jadi itu semua di bawah Laku Keras Indonesia ya. Nah, Laku Kerasin itu adalah salah satu entitas bisnis edukasi kita, itu mentoring Kang Dewa yang selama 4 bulan. Itu juga ada tim saya mentornya namanya Mas Gio yang akan membantu teman-teman secara hariannya, dailynya, mingguannya. Karena kalau Kang Dewa juga ada materi Zoom, juga ada video-videonya juga ada, cuman secara daily adalah tim saya di Laku Kerasin. Oke, jadi itu sekilas tentang Laku Keras Indonesia ya. Saya juga alhamdulillah sudah punya buku Storytelling for Newbie, ini tentang bagaimana berjualan lewat cerita ya, diterbitkan oleh Billionaire Store, tapi alhamdulillah habis stoknya dan kita memang belum cetak lagi. Mungkin nanti next kita akan relaunch gitu ya. Lalu saya juga punya kelas reseller super class. Jadi saya punya materi khusus untuk reseller. Jadi mungkin dari teman-teman sini yang pengen tim resellernya mungkin diisi oleh saya sebagai pembicara materi. Saya juga welcome gitu ya. Kemarin juga hari ini juga ada yang DM, Mas, saya mau jadi mengundang Mas, tapi berapa per jamnya itu kita bisa obrolin lagi yang lebih lanjut ya. Tapi yang jelas alhamdulillah itu juga saya ada kelasnya. Dan juga saya kelas Salesforce Leader Elite Class. Ini materi yang hari ini saya sampaikan. Tapi judulnya sebelumnya Salesforce Leader Elite Class, jadi tentang bagaimana seorang leader pasukan reseller gitu ya. Dan saya juga punya podcast Biz Seller Podcast. Ini di Spotify. Jadi teman-teman kalau mau dengerin podcast tentang dunia reseller, ini saya ada di Spotify.
silakan ketik aja Biz Seller Podcast. Ini medsos saya boleh ya di follow. Ya masih dikit lah ya follower saya ya. Di Facebook ada Ibrahim Santoso, tapi saya lebih aktif di Instagram Ibrahim Duis @ibrahimduis. Di TikTok juga ada, konten-konten saya juga ada Ibrahim Duis Santoso ya, walaupun udah nggak terlalu aktif, cuman masya Allahnya kalau TikTok ini luar biasanya walaupun nggak aktif tetap masuk tawaran endorse. Padahal saya udah berbulan-bulan nggak posting, tetap ada yang mas kalau mau endorse di TikTok gimana gitu. Luar biasa TikTok. Saya juga ada channel Telegram ya, mungkin ada sharing-sharing saya pernah di sana, boleh di follow. Oke teman-teman, jadi sebelum mulai saya mau sharing tentang adab belajar dulu ya. Jadi ini penting selama acara ini berlangsung ya, selama saya share materi, karena biar teman-teman yang datang sini ya walaupun gratis, tapi teman-teman pasti ngeluarin tenaga, ngeluarin pikiran, mengorbankan waktu gitu ya. Jadi alangkah baiknya harapan saya pulang dari sini teman-teman walaupun kelas gratis, tapi insya Allah ini materinya yang biasanya di materi di kelas berbayar. Jadi mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Yang pertama adalah niat yang lurus buat belajar. Ya, jadi niatnya harus benar-benar buat belajar. Jangan niatnya untuk ngebully saya. Insya Allah nggak ada lah ya. Jadi niatnya tulus ya, jangan untuk nyari kesalahan orang lain atau gimana segala macam. Lalu yang kedua, tulis insight yang kepikiran. Ya, artinya teman-teman mungkin selama sharing nanti bisa jadi enggak saya tuliskan gitu ya, saya ngomong, terus itu jadi insight yang penting buat teman-teman, itu bisa langsung dicatat aja. Gitu ya. Lalu ketiga, nah ini mungkin setelah materi, saran saya teman-teman persiapkan untuk buat resume pribadinya. Jadi terkadang karena kita berharapnya misalnya mas, saya minta PPT-nya aja dong, atau ini rekaman aja dong. Gitu. Padahal kalau misalnya dikasih PPT-nya belum tentu disimak lagi, benar ya? Tapi kalau misalnya kita bikin resume, kita nulis, itu insya Allah materi itu akan lebih melekat. Sepakat? Sepakat semuanya? Sepakat. Oke, kita lanjut. Oke, saya langsung ke alasan kenapa harus rekrut pasukan penjualan. Jadi, tapi mungkin saya mau nanya dulu ya. Di sini di antara teman-teman semua, siapa yang bisnisnya udah pakai reseller? Angkat tangan. Yang pakai reseller, oke ada 2. Yang lainnya? Oh belum. Yang udah punya bisnis? Tapi belum pakai reseller? Oke, banyak. Terus ada rencana mau pakai reseller atau masih mau belajar aja? Oh ada rencana pakai reseller, ya boleh. Terus kalau yang kesini nyasar ada? Oh nggak ada ya? Alhamdulillah ya. Nggak ada yang nyasar gitu. Oke, jadi kenapa harus rekrut pasukan penjualan? Atau mungkin teman-teman ada yang mau ngasih masukan? Kenapa alasan kira-kira? Yang punya reseller boleh, Mbak. Kenapa perlu merekrut pasukan reseller menurut Mbak? Buat lebih laku, benar. Ada lagi? Meningkatkan penjualan, betul. Ada lagi? Oke, benar ya. Dan macam-macam ya, mungkin teman-teman punya jawaban masing-masing. Oke, saya akan share beberapa alasannya. Nah, yang pertama adalah saluran distribusi penjualan yang efektif, yang menurut saya. Kenapa? Nah, karena gini, ya. Jadi, ketika kita pakai pasukan reseller, kita bisa menjangkau prospek yang tidak bisa kita jangkau. Contoh misalnya saya di Bandung nih. Saya di Bandung dengan asumsi saya nggak mau ngiklan ya. Saya nggak mau pakai iklan segala macam, saya di Bandung, terus saya mungkin punya kenalan nih temen yang dia tinggalin di Makassar gitu. Nah alhamdulillah karena saya udah kenalan di Makassar, dia jadi reseller, tanpa saya harus ke Makassar, alhamdulillah sudah ada orang yang jualan di Makassar. Jadi tanpa saya harus ke sana, tanpa saya harus keluar segala macam, menguasai Makassar, saya cukup merekrut orang reseller yang ada di Makassar. Bayang ya, jadi ini yang menurut saya kenapa saya bilang bisa menjangkau prospek yang tidak bisa kita jangkau. Macam-macam teman-teman. Contoh misalnya ketika awal mula saya belajar jualan bisnis online gitu ya. Jadi sebelum saya jadi CEO di Leadforce Indonesia, saya jadi resellernya Billionaire Store ya, reseller buku-buku bisnis Kang Dewa. Tapi sebelum itu saya juga jual baju, jual kaos. Kaosnya itu cara jualannya itu pre-order. Jadi kaos desain gitu, kita jual desainnya, terus kita pasarin ya, kita posting. Nah ini orang yang mau beli, dia harus pesan dulu. Jadi nanti diproduksi dulu ya sekitar 2 minggu atau sebulan gitu. Nah waktu itu ketika awal-awal saya posting sendirian, itu memang dikit yang beli gitu. Cuman ketika saya open reseller, misalnya ada teman saya, dia mau jadi resellernya gitu ya. Ketika dia posting, oh malah lebih banyak gitu. Padahal ini brand gue, cuman ketika orang lain jualan itu lebih banyak. Ya kenapa? Karena orang ya, 80% lebih ya, orang itu beli bukan karena produknya, tapi karena kenal sama orangnya. Nah ini yang kita manfaatkan dari reseller. Contoh misalnya reseller tim saya sekarang gitu ya, di Berlanja, di BL, saya minta teman-teman kalau mau jualan, kalau bisa bikin video sendiri gitu.
posting sendiri ngomongin ceritain tentang videonya. Ya walaupun kelihatan kayak jualan, tapi percayalah dibanding posting poster market dari kita, orang akan lebih trust kalau produknya benar-benar langsung dia ceritain gitu manfaatnya. Nah karena ini tadi ya, kita mungkin nggak bisa menjangkau, kita nggak kenal sama temannya si reseller, tapi reseller yang kenal itu bisa lebih membuat si customer itu percaya. Lalu selanjutnya, nah ini yang kedua adalah, nah yang kedua, alasan kedua, benar tadi ya, dengan masukan reseller, ini adalah sebagai pendongkrak omset penjualan. Kenapa begitu? Karena gini teman-teman, dengan menggunakan masukan reseller, mungkin kita ngerasa keuntungan kita terbagi, bener ya? Misalnya nih, kalau misalnya kita jual langsung ke end user, keuntungan kita misalnya cuman ada 100.000 ya, 100.000 keuntungan satu produk. Ya, tapi ketika kita pakai reseller, kita kasih keuntungan kita bagi setengahnya. Kita kasihlah 50.000. Keuntungan kita berkurang 50.000. Kita kasih ke reseller 50.000. Benar ya? Cuman ya, kalau kita jualan sendirian, ya, untung 100.000, kita hanya bisa menjangkau ya, mungkin tanpa iklan segala macam, kita cuma bisa menjual sebulan cuma hanya ke 10 orang doang. Jadi untungnya berapa? Cuma 1 juta. Ya. Tapi bayangkan teman-teman, kalau teman-teman punya reseller ada 10, ya. Reseller ada 10, masing-masing dari reseller 10 ini bisa dapetin ya 100 customer atau mungkin 10 customer. Itu keuntungannya berkali-kali lipat ya, benar ya? Walaupun kita potong 50.000, tapi kalau misalnya semakin reseller makin banyak, dia akan berkali lipat ya keuntungannya. Makanya di reseller ini kita memang berbagi keuntungan, tapi melipat gandakan omset penjualan. Sepakat ya? Sepakat. Karena gini, memang balik lagi, ini setelah saya pengalaman selama 4 tahun ini ya, memang balik lagi ke DNA si ownernya. Ada owner yang mereka nggak mau berbagi keuntungan, ada. Bahkan sekarang tuh ada. Bahkan saya di bisnis saya sendiri, ya walaupun saya sharing tentang reseller, tentang pasukan mereka segala macam, tapi di bisnis yang saya jalani di luar Indonesia, ada yang kita nggak pakai reseller juga. Ya kita langsung end user, ya kayak berlian. Bahkan Fiberfit, ya yang Fiberfit ini awal-awal kita jual langsung ke end user, kita nggak buka agen. Walaupun sekarang udah pakai agen. Jadi awal-awal nggak pakai agen, sebulan ada yang bisa tebak Fiberfit bulan pertama penjualannya berapa? Di sekelas ini bisnisnya Kang Dewa gitu ya. Sebulan berapa? Ada yang bisa nebak? Tanpa pakai reseller? Berapa? Berapa piece? Hah? 7 piece? Oh ya benar. Ini kan udah pernah tahu kan? Ya benar. 7 box doang penjualannya. Tapi alhamdulillah sekarang udah beribu-ribu kali lipat ya. Tapi itu awal-awal ketika kita apa? Kita nggak tanpa reseller. Ya bulan kedua meningkat, cuman nggak terlalu signifikan. Akhirnya kita rekrut agen. Ada hal-hal lebih membesar ya, penaikannya beribu-ribu kali lipat. Cuman ini adalah studi kasus yang dimana dari awalnya kita nggak rekrut reseller, cuma kita ada end user. Tapi memang saya pakai metode yang beda. Saya bilang ke tim, pokoknya kita jangan rekrut agen dulu. Kita pokoknya penetrasi pasar dulu, kita maksimalin, kita cek market fit kita seberapa harga segala macam. Baru setelah kita udah mendapat market fitnya, baru kita launching. Kalau tadi Mas Adwin juga cerita tentang produk market fit ya, macam-macam. Ini kalau dia ngomongin produknya, kalau saya lebih ke bisnis modelnya tepat bagaimana, harganya bagaimana segala macam. Tapi ini bagian dari metode gitu. Alhamdulillah sekarang udah berkali-kali lipat. Ya kenapa? Salah satunya karena pakai pasukan gitu. Lalu, nah alasan ketiga teman-teman ya, kenapa rekrut reseller itu kalau bagi saya pribadi ya, mungkin yang lain nggak tahu, mungkin ada value berbeda. Tapi bagi saya adalah dengan kita membuka pasukan reseller, kita bisa membuka wasilah keran rezeki. Ya, apalagi di zaman sekarang ya, mungkin kemarin habis pandemi segala macam, banyak orang yang butuh penghasilan tambahan segala macam gitu ya. Bayangkan kalau di dunia ini nggak ada business owner yang buka reseller. Jadi orang yang mau bisnis ya harus owner yang dengan orderan yang besar. Kan orang-orang emak-emak mungkin ya yang pengen punya penghasilan tambahan, dia jadi nggak ada penghasilan tambahan karena nggak ada peluang reseller. Ini bayangkan ya, walaupun ya kayaknya nggak mungkin gitu ya. Tapi bayangkan kalau nggak ada gitu. Nah makanya bagi saya luar biasanya brand owner yang dia membuka pasukan reseller dengan niat memang ingin membuka wasilah rezeki. Ini luar biasa Masya Allah. Bagi saya ini adalah tujuan yang mulia ya. Karena apa? Karena dengan membuka reseller, insya Allah banyak orang yang akan terbantu. Ya. Bayangkan saya juga punya pengalaman banyak testimoni gitu ya, yang tadinya ya penghasilannya suaminya di PHK segala macam gitu kan. Terus ketika menjual produk salah satu brand saya gitu ya, alhamdulillah dia punya penghasilan tambahan, bahkan bisa menghidupi keluarganya.
Dan ini banyak sekali testimoni-testimoni juga. Ada juga salah satu agen kita di salah satu brand juga yang dia, walaupun ini mungkin untuk mahasiswa nggak boleh dicontoh ya, tapi dia rela keluar kuliah karena udah dapet cuan banget di salah satu brand saya ini. Jadi ini yang luar biasa ya, walaupun ya bisa jadi memang tujuannya memang dia memang butuh banget soal pemasukan gitu. Cuman ini jadi salah satu pelajaran, oh iya benar juga. Jadi memang ketika kita niatkan membuka peluang reseller ini untuk kebaikan gitu, kan insya Allah akan banyak orang yang merasakannya juga. Gitu. Lalu yang terpenting adalah tabungan akhirat ya, insya Allah ya. Jadi ya karena tadi kita niatnya membantu dapat pahala gitu ya, insya Allah akan jadi tabungan akhirat kita. Walaupun mas, tapi kan ini saya juga ada niat untuk nyari untung ya, nggak masalah juga gitu ya. Cuman kalau misalnya niat kita baik kan, benar gak? Insya Allah kita dapat pahala juga. Betapa banyak bisnis-bisnis yang niatnya memang untuk maksiatan gitu kan, mereka duitnya banyak, mereka fine-fine aja. Nah kenapa kita nggak niatkan dapat duit banyak plus untuk kebaikan? Setuju ya? Setuju? Setuju. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi alasan mindset buat teman-teman semua yang mungkin sekarang udah punya reseller, dan sekarang mungkin nanti mau rekrut reseller. Ini mudah-mudahan jadi kayak fundamental mindset kita yang dimana ini bisa jadi menguatkan kita. Karena gini, karena bisa jadi teman-teman, saya yakin di tengah jalan nanti yang punya reseller mungkin udah ngerasain akan banyak dramanya. Bener gak? Yang punya reseller? Nah iya itu. Ya pasti ada dramanya. Entah baper lah, entah gimana lah, kita salah ngomong terus ngambek lah, terus penjualan juga ikut turun segala macam. Itu pasti banyak dramanya. Ya makanya itu kita perlu menguatkan fondasi mindset kita gitu. Kita perlu menguatkan, oh iya niat saya membantu gitu. Walaupun misalnya ini kita punya reseller, kita udah ajarin segala macam, akhirnya nanti dia keluar ke brand lain. Sakit hati gak? Sakit hati. Makanya balik lagi ke niat kita. Makanya ini benar-benar bagi saya hanya orang-orang tertentu ya, orang yang memang berani untuk buka reseller, walaupun nggak semua, dan ini nggak masalah juga. Apakah owner yang nggak buka peluang reseller berarti owner jahat? Ya nggak juga gitu. Karena saya juga ada brand saya yang nggak buka reseller gitu. Dan ini balik lagi ke cara main. Semua model bisnis pasti ada konsekuensi masing-masing. Tapi yang jelas pengalaman saya memang kalau penjualannya bisa lebih cepat naiknya, itu memang salah satunya menggunakan reseller. Kalau mau gratisan bisa pakai rekrut reseller. Kalau mau berbayar ya bisa iklan segala macam. Atau bisa juga pakai cara organik, cuman mungkin lama, harus kreatif segala macam. Tapi kalau misalnya mau cepat dan tanpa modal banyak ya, tanpa iklan segala macam, itu bisa pakai reseller. Oke. Nah, jadi gini teman-teman. Nah, lihat kan juga ya ketika kita bersama tim segala macam ya, kita artinya kita punya goal bareng-bareng ya, kita merekrut reseller gitu ya. Ya, di sini tim ini singkatannya Together Everyone Achieve Miracle. Nanti kita niatkan semua tim reseller kita dan kita juga pribadi bisa mencapai goal yang kita inginkan, keajaiban yang kita dapatkan. Saya yakin teman-teman yang punya reseller sekarang mungkin ketika reseller bertumbuh segala macam, kita juga pasti ada happy-nya gitu. Nah ini yang perlu jadikan mindset kita bersama. Oke, kita lanjut ke mindset Salesforce leader ya. Salesforce leader ini artinya pemimpin ya, leader pasukan penjualan ya. Salesforce ini bahasanya pasukan penjualan. Oke, mindsetnya apa aja ya, seorang leader pasukan penjualan. Dan ini yang mungkin bisa jadi banyak orang yang nggak sadarin atau nganggap remeh gitu ya. Nah ini yang pertama adalah yakini oleh teman-teman, setiap orang itu bisa jadi leader. Bahkan hadis dari Rasulullah, setiap kalian itu adalah pemimpin. Ya, minimal untuk memimpin diri kita sendiri, betul ya? Nah, ketika teman-teman sekarang udah punya pasukan atau memang pengen rekrut pasukan, pastikan teman-teman percayakan ya, yakinkan diri teman-teman bahwasannya kita bisa jadi leader yang baik. Karena bisa gini, ada juga orang yang dia punya pasukan segala macam, terus dia ngerasa, aduh, aku mah nggak bisa jadi leader lah gitu. Padahal udah punya pasukan reseller segala macam ya gitu. Lu ngapain gitu mikir kayak gitu? Jangan, harusnya mindsetnya diubah gitu. Setiap orang tuh bisa jadi leader. Walaupun memang nggak semua orang bisa jadi itu benar-benar, tapi pastikan itu bukan kita. Karena apalagi kayak kita punya visi untuk merekrut reseller, kita punya visi membantu mereka segala macam, kita harus yakinkan diri kita bisa jadi leader. Dan ya ini nggak hanya sekedar cuma yakinin diri, pastinya adalah harus belajar. Ya, jadi leader yang baik itu seperti apa? Bagaimana menyikapi reseller yang baperan? Bagaimana menyikapi reseller yang tukang komplain? Ya, walaupun setiap leader itu pasti punya karakter masing-masing. Ada yang dia ngegas gitu, ada yang dia marah-marah gitu ya, ada yang dia mungkin slow dan segala macam. Tapi walaupun apapun itu karakter, kita harus tahu bahwasannya leader itu pasti nggak mudah, ya nggak sulit, tapi pasti insya Allah bisa.
Memang nggak mudah, tapi insya Allah bisa kalau dipelajari. Jadi kalau istilah ada di buku mungkin leadership is art. Gitu. Kepemimpinan itu adalah seni. Ya, makanya namanya seni itu ya nggak kayak matematika 1+1 sama dengan 2 enggak. Kayak perlu kita belajar, perlu kita mengasah feeling kita, intuisi kita sebagai seorang leader, bagaimana mengambil putusan dan segala macam. Makanya yang pertama, setiap orang bisa jadi leader, tidak hanya sekedar meyakinkan diri kita, tapi kita juga harus belajar jadi leader yang baik dan benar. Bukunya banyak ya. Apalagi Kang Randy ya. Kang Randy juga punya buku tentang leader, Kang Dewa apalagi gitu ya. Bahkan Kang Dewa ada workshop extreme leadership, ya gitu juga penting banget ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman memang udah tertarik di dunia bisnis, ya udah maksimalkan belajar untuk jadi leader. Karena saya punya keyakinan ya, orang yang belajar insya Allah bisa mencapai ke sana gitu. Ya seperti keyakinan growth mindset, orang itu yang bisa berhasil bertumbuh itu bukan karena bakatnya, tapi karena mereka punya eager, mereka punya kemampuan, mereka punya semangat untuk bisa bertumbuh. Ya, ini yang paling penting. Lalu yang kedua, nah ini mindset leader yang kedua adalah pasukan penjualan sama dengan aset yang berharga. Nah, ini kita harus memahami ya teman-teman bahwasannya pasukan kita ini bahkan lebih berharga daripada cash perusahaan gitu ya. Ya ini niatnya bukan untuk berarti mesin uang loh Mas ya, enggak gitu ya. Maksudnya artinya adalah kenapa yang aset berharga berarti kita harus jaga baik-baik. Kita harus benar-benar maintain baik-baik mereka. Ya jangan sampai kita mempunyai kesalahan dalam maintain, salah mengurus reseller, jangan sampai karena namanya aset berharga ya. Kalau misalnya kita asal-asalan ngurusin segala macam, ntar dia hilang, ya kan kita yang rugi gitu. Maka kita harus memposisikan bahwasanya reseller ini adalah aset berharga kita. Lalu yang ketiga adalah, nah ini pasukan itu adalah cermin dari leadernya. Ini kadang-kadang gini, saya punya distributor, agen juga gitu ya. Terus mereka juga kadang-kadang Mas resellerku tuh ngeluh, suka ngeluh Mas kayak gini-gini. Padahal pas saya cek, ternyata memang leader juga kayak gitu. Model-model suka ngeluh dan segala macam. Jadi kalau misalnya sekarang mungkin pasukan kita komplain terus gitu ya, ngeluh terus segala macam, itu bisa jadi cerminan ente yang sebagai leadernya. Gitu. Tapi kalau misalnya sekarang leader kita mungkin berubah gitu ya, kita mau berubah segala macam, insya Allah ya mungkin kita nggak sadar, tapi insya Allah lama-lama nanti secara behavior tim kita jadi akan berubah. Tapi ini yang saya percaya. Dan ini nggak hanya untuk pasukan reseller ya, tim bisnis internal kalian juga gitu ya. Alhamdulillah teman-teman, misalnya contoh di bisnis di Almoras Indonesia ya, ini timnya ini walaupun saya secara nggak langsung saya ini masuk yang jarang ke kantor, saya sebenarnya masuknya jarang ke kantor, tapi saya udah punya leadernya. Tapi masya Allahnya secara value segala macam itu sama gitu. Enggak, misal contoh kalau misal ada hal yang dadakan disuruh tugas apa segala macam, mereka langsung oke, siap gitu. Dan itu memang yang pengen saya tekankan ke tim saya gitu. Dan itu juga yang memang saya usahakan ke diri saya juga. Gitu. Bahwasannya apapun itu kita harus siap perang. Gitu. Dan alhamdulillah saya nggak pernah dengar yang banyak ngeluh segala macam gitu. Alhamdulillah ya dengan itu. Walaupun kalaupun ada kok Mas tapi di belakang. Cuma yang paling penting kan kita nggak dengar aja gitu ya. Makanya saya termasuk yang jarang kantor biar mungkin yang nggak terlalu dengar banyak keluhan gitu. Cuman secara garis besar itu adalah gambaran. Jadi pasukan kita ya, tim kita itu adalah gambaran cerminan dari diri kita. Makanya kalau ingin merubah pasukan kita, kalau mau merubah tim kita, berarti kita harus merubah diri kita sendiri dulu. Sepakat ya? Oke, yang keempat ya, kalau tim kita bertumbuh, leader itu pasti bertumbuh. Artinya gini teman-teman, mungkin ada di antara kita yang ketika kita misalnya ngasih binaan ke tim kita, terus kita ngasih investasi ilmu gitu, mereka harus belajar apa, kita keluar duit. Kita akan mikirkan, ini kok gue keluar duit ya, padahal kan dia ketika jualan dia dapat untung juga. Jadi kita mikir kayak gitu. Nah, mindset itu harus berubah gitu. Kalau tim kita bertumbuh, insya Allah kita juga bertumbuh. Dan pasti ini biasanya akan ada pertanyaan lanjutan, Mas. Terus kalau misalnya kita udah kasih, kita ajarin, kita kasih fasilitas, terus dia pindah gimana, Mas? Nah, itu kan jadi ujian keikhlasan. Makanya tadi balik lagi ke fundamental tadi awal. Ketika kita buka peluang reseller, kita harus niatkan ini sebagai wasilah rezeki. Kita bantu orang, ya. Kita berharap menjadi pertemuan akhirat. Nah, ketika teman-teman tadi mensupport timnya, gitu ya, mensupport kasih ilmu apa segala macam, terus dia pindah, ya udah kita nggak terlalu baper ya. Udah doain aja. Semoga bisa jadi ya teman-teman. Ketika teman-teman fasilitasi ilmu, diajarin atau dibiayain gitu kan, terus dia praktekin, terus dari praktek itu dia dapat cuan untuk keluarganya, kalau gue bisa makan segala macam sampai anak cucunya, itu insya Allah kita dapat pahala juga, benar nggak? Setuju ya? Nah jadi
jangan terlalu hitung-hitungan soal ini ya. Walaupun tetap saya yakin setiap perusahaan pasti ada hitungan budget segala macam. Cuman lagi-lagi ke mindset aja. Ketika kita memang pengennya bertumbuh timnya, ya udah kita support total supaya tim itu bertumbuh. Dan insya Allah kalau tim bertumbuh, maka insya Allah kita juga bertumbuh gitu ya. Oke, nah ini yang kelima ya, pasukan kita itu adalah amanah kita. Nah ini yang mungkin jarang kita pahami gitu ya. Saya punya keyakinan bahwasannya reseller yang ada di bawah saya semuanya gitu ya, dan mungkin teman-teman juga, saya punya keyakinan reseller kita atau pasukan kita itu adalah amanah yang Allah titipkan untuk kita. Karena ya setiap kejadian di dunia ini nggak ada yang kebetulan, bener ya. Kan semua udah takdir ya, bagi umat muslim kita percaya namanya ada dicatat lauhul mahfuz ya, segala sesuatu itu dicatat di sana dan kita tinggal menjalankan. Cuman saya punya keyakinan bahwasannya pasukan kita adalah amanah kita. Ini amanah yang Allah titipkan. Ini loh Im, ini ada pasukan sekian, ini kamu bina, kamu ajarin ya. Dan jangan sampai teman-teman, ketika kita mengkhianati ya dalam tanda kutip ya, mengkhianati amanah ini, ya bisa jadi nikmat itu dicabut. Akhirnya apa ya? Kita jadi susah rekrut reseller dan lain-lain. Ya, walaupun tentu ini harus sesuai dengan semaksimal yang kita bisa. Ya, tapi yang jelas kita punya keyakinan sebagai leader ya, biar kita benar-benar punya rasa cinta yang berlebih gitu ya, yang nggak berlebihan juga sih, kan berlebihan nggak baik. Cuma sebenarnya biar cinta kita tumbuh ke tim kita harus yakini bahwasannya mereka adalah amanah kita, pasukan kita adalah amanah kita. Lalu mindset yang keenam, tim nggak pernah salah, yang salah leadernya. Nah ini balik lagi ke tadi tentang leadership. Jadi jangan sampai kita fokus nyalahin tim kita aja, reseller kita nggak gerak segala macam gitu. Kalau saya punya prinsip gini, memang timnya reseller yang tepat, pasukan tepat itu adalah mereka yang siap kita bantu, mereka yang siap dibantu. Makanya juga saya selalu bilang, ya kalian kalau mau siap dibantu, ayo insya Allah bisa growth gitu ya. Jadi kita fokus aja memang membantu reseller kita, pasukan kita yang siap dibantu. Artinya siap dibantu itu gimana? Ya ketika kita suruh kasih challenge apa, tugas apa, mereka mau gerak. Kita kasih support apa, mereka mau belajar dan segala macam. Ya. Walaupun karena ada juga, dan kita nggak bisa dipungkiri ada juga reseller yang nggak aktif, ada juga udah dikasih ini A, B, C, D, mereka nggak mau ngelakuin, ada juga gitu. Tapi yang harus kita sadari adalah ketika itu mereka ada kesalahan, itu bisa jadi salah kitanya. Satu, salah kitanya misalnya salah kita yang nggak ngebina dengan benar, salah kita mungkin yang nggak ngedoain, ya. Salah kita yang mungkin ya secara produknya mungkin kurang bagus segala macam. Dan bisa jadi salah kita juga kenapa nerima dia jadi reseller. Dan terakhir ya. Tapi jangan dulu ke sini, tapi kita fokus dulu untuk perbaikan gitu. Jadi memang secara reseller itu secara orang-orang yang pakai pasukan reseller semua bisa sejago apapun dia, pasti ada reseller yang cuma aktif cuma 10%, 20%, nggak aktif semuanya, dan itu hal yang biasa. Cuman sekali lagi kalau ada kesalahan segala macam, kita harus berkaca ke diri kita bahwasannya ini salah kita gitu. Jadi kalau misalnya kita udah maksimal nih, udah reseller dikasih bantu segala macam nggak bisa, ya udah berarti kita sebagai leader harus bertindak. Ya udah berarti kita harus cari lagi reseller yang lain ya. Dan itu siklusnya akan berputar seperti itu. Oke, jadi bayang teman-teman ya, ini adalah mindset untuk leader pasukan penjualan yang menurut saya ini penting banget kita pahami gitu ya, jika kita ingin tim pasukan kita penjualan kita bertumbuh. Oke, nah ini saya akan nyinggung sedikit tentang sistem reseller ya, walaupun secara umum ya, dan ini nggak semua. Ini bagi teman-teman yang mungkin belum punya reseller segala macam, bisa jadi patokan gimana sih sistem reseller secara umumnya gitu. Nah ini poin penting dalam sistem reseller bagi saya, secara simpelnya ya, karena ya artinya memang nggak sesimpel ini ketika teman-teman ngelakuin, yang nggak sesimpel ini, tapi pasti ini bisa membantu buat teman-teman gambaran gitu. Yang pertama, kalau saya mengkategorikan ada sifat keanggotaan reseller. Ada yang membership atau tergantung jumlah pemberian produk seperti grosir gitu ya. Jadi misalnya membership itu orang beli 5 piece atau 10 piece, dia bisa selama-lamanya atau sekian tahun atau berapa lama dia jadi reseller. Dia nggak harus beli banyak lagi. Nah itu contoh membership. Yang grosir gimana ya? Grosir kalau dia dapat harga reseller dia harus beli sekian banyak. Nah itu sistem grosir. Ya secara umum gini. Walaupun prakteknya nanti bisa jadi ada yang beda lagi gitu ya. Lalu kedua, kita harus menentukan syarat menjadi reseller itu apa ya. Ada yang nanya, Mas, yang sebenarnya yang benar itu syarat dari reseller apa ya? Itu tergantung kita. Bahkan syarat gratis itu boleh gitu. Sah-sah aja. Apalagi untuk teman-teman awal-awal gitu. Gratis itu boleh-boleh aja kalau teman-teman pengen nyari orang-orang yang tepat. Atau mungkin syaratnya harus interview itu juga boleh. Karena biasanya kalau misalnya syaratnya harus beli, itu memang
si brand ini, si owner dia pengen ya ketika ngerekrut itu dia dapat omset penjualan. Nah ini yang biasa dilakukan Kang Dewa dan saya juga gitu biasanya gitu. Ya ketika rekrut kita pengen dia ada omset gitu ya. Makanya alhamdulillah ketika rekrut jebret, apalagi pas saya juga pernah jadi distributor beer gitu ya, pas awal-awal Kang Dewa buka beer itu saya jadi distributornya, saya jadi leadernya. Nah itu alhamdulillah bulan pertama langsung 1 miliar omsetnya gitu. Karena itu banyak di rekrut reseller. Lalu ketiga aturan main reseller ya, aturannya, etika segala macam, dan keempat reward dan punishment. Nah ini ya sifat keanggotaan tadi saya bilang ya, membership keanggotaan reseller yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu biasanya hanya cukup melakukan syarat di awal lalu setelahnya mendapat fasilitas sebagai reseller. Kayak tadi mungkin ada materi-materi dan segala macam ya. Mungkin itu tergantung dari teman-teman semua mau kasih fasilitas apa gitu. Lalu beli putus grosir tergantung dari pembelian di awal, semakin banyak produk yang dibeli maka semakin murah harganya. Ya. Lalu nih syarat jadi reseller. Nah ini bisa contohnya di membership harus beli 5 produk dapat akses menjadi reseller seumur hidup. Atau bayar 99.000 dapat akses menjadi reseller seumur hidup. Dan ada modelnya kayak gini ya. 5 produk itu dia dapat produknya. Kalau 99.000 biasanya dia nggak dapat produknya, cuma dia dapat membershipnya aja, dapat webnya, jadi bisa order. Ini kalau ngomongin soal halal haram segala macam, ini memang ada perbedaan pendapat ya. Apakah boleh kita beli bayar 99.000 gitu nggak dapat produk, atau harus beli produk? Nah ini balik lagi ke teman-teman semua ya. Lalu ada yang beli putus ya, ini tadi beli 1 dapat 100.000, tapi beli 5 dapat harga 50.000. Contohnya. Ini aturan main reseller. Nah ini secara umum ada 3 ya, ada etika sosial, jangan mencemarkan nama baik brand contohnya, atau misalnya jangan macam-macam lah. Kita bisa buat aturan etika sosial, artinya karena gini kan reseller ini kan cerminan brand kita ya, karena mereka kan bawa brand kita. Nah artinya bisa jadi ya kita kalau pengen kita terapin, oh berarti ini kalau ada yang misalnya kita ketahuan ya, dia ngejelekin brand kita segala macam, dan ini berarti ada sanksi. Atau dia ngejelekin brand orang lain, dia mungkin posting hal-hal yang tidak senonoh bisa jadi ya. Ini bisa boleh kalau kita pengen buat aturannya. Lalu etika berjualan, nah ini aturan harga. Ini biasanya kan yang umum aturan harga dilarang menjual di bawah harga pasaran ya. Lalu aturan promosi jangan menjelekkan brand lain atau overclaim gitu ya. Lalu aturan diskon jangan diskon bonus harus sesuai dengan harga di pusat gitu ya. Ya ini bisa jadi macam-macam ada pertimbangannya gitu. Karena biasanya yang ketat kayak gini dia pengen banget antara pasukannya ini nggak saling berantem gitu, nggak saling perang bonus segala macam gitu. Lalu ada etika keanggotaan. Nah ini misalnya reseller harus melakukan order minimal senilai 10 juta jika tetap ingin menjadi member reseller. Ini juga bisa. Contoh etika keanggotaan artinya kita punya aturan kalau pengen jadi anggota itu harus ngapain aja, syarat-syaratnya ini bisa kita buat. Jadi ini gambaran umum ya, yang pastinya nanti teman-teman bisa atur sendiri gitu. Lalu ini juga ada reward dan punishment ya. Contohnya bisa reward pembelian sekian ya, bonus ini hal yang biasa ya. Atau ada punishment juga kalau mau reseller yang tidak aktif selama 6 bulan maka akan non-aktif. Atau punishmentnya yang jual di bawah harga pasaran ada hukuman, nggak boleh jual lagi. Kayak contoh di salah satu brand saya juga ketika dia ketahuan dijual harga pasaran, dia di scores, saya sama tim saya dibikin aturan, dia nggak boleh order selama sekian bulan gitu ya, 3 bulan. Kalau nanti boleh, dia dapat harganya di atas, kayak gitu-gitu. Dan itu alhamdulillah mereka nurut gitu, dan benar-benar takut. Karena apa? Karena memang secara produk kita udah kuat, kita punya bargaining position. Jadi kadang-kadang jadi kegalauan si owner kan, ketika kita bikin ketat, tadi malah pindah. Gitu. Dan bisa jadi memang value kita belum kuat di mata mereka. Value produk kita, value kita sebagai leader belum kuat. Karena kalau misalnya pasukan ini secara value dia udah menganggap produk kita oke, secara leadership kita oke, secara pemimpinan dia pokoknya gue pengen jadi pasukannya si A ini deh. Nah itu bisa jadi kita kuat ketika kita kasih aturan segala macam, mereka mau nurut. Nah dan ini memang jadi tantangan ya, apalagi sekarang ya brand-brand itu udah banyak banget ya, bahkan sejak dari pandemi sampai sekarang tuh udah lahir brand skincare tuh udah mungkin ribuan sampai 10.000 mungkin ya. Ini udah banyak banget dan saya lihat memang gila kompetitor gokil banget baru-baru tuh muncul-muncul gitu ya. Ya apalagi ada tadi Mas Arvin AdLab gitu itu menciptakan kompetitor baru. itu memang kondisi kita. Tapi yang jelas kalau AdLab kan tadi secara kualitas kita nggak kaleng-kaleng gitu. Yang masalah adalah ya tadi brand kosmetiknya banyak, cuma secara produk sebenarnya sama gitu kan. Dan ini ya memang ya nggak apa-apa, dan ini adalah siklus bisnis, dan ini kita sebagai business owner yang udah harus melek, karena salah satu hal terpenting bagi business owner ini adalah benar-benar tahu keadaan ya, berarti agile gitu. Kita harus bisa mengikuti perkembangan ini secepat mungkin.
ada brand baru gimana mengantisipasi segala macam, atau mungkin gak usah fokus ke brand lain, fokusnya ke value produk kita sendiri, itu insya Allah bisa membantu juga. Jadi ini ya PR-nya ya, dan tadi balik lagi, jadi memang sekarang reseller udah punya mulai banyak pilihan nih ya, brand-brand segala macam. Nah ini bagaimana kita sebagai leader untuk strategi kreatif kita untuk menjaga ya pasukan kita tetap di kita, walaupun kita ada punishment-nya dan segala macam gitu ya. Oke, tadi soal sistem. Nah ini saya akan bahas tentang rekrut reseller ya. Poin-poin penting ya ketika rekrut reseller seperti apa ya, walaupun ini karena waktu juga terbatas ya teman-teman. Ini juga hampir 1 jam gitu ya. Waktu terbatas, jadi saya akan share mungkin poin general aja. Nah ini teman-teman. Ini sebenarnya ada tulisan hot button ya, sorry. Enggak kelihatan ya. Mungkin beda. Jadi ini tulisannya yang pertama adalah kita harus memahami yang namanya hot button reseller. Ya. Hot button reseller itu adalah poin-poin yang sekiranya membuat si reseller itu pengen join dengan kita. Bayang ya? Jadi apa sih yang bikin reseller ini pengen join jadi pasukan kita, mau jual produk kita? Yang pertama ini adalah ada duit teman-teman, uang. Ya, pasti ya. Pasti. Orang mau jadi reseller pasti mau nyari duit, benar nggak? Karena dia kan mau dapat penghasilan kan. Pasti ada alasannya nyari duit. Nah sehingga biasanya sekarang peluang-peluang reseller sekarang itu banyak yang menjanjikan keuntungan 100% gitu kan, keuntungan 70% gede-gede banget gitu ya. Cuma pas dicek ternyata harganya mahal. Misalnya ini ada kasus ya teman-teman ya. Ini ada kasus ya seorang mastah gitu ya. Mastah dia open reseller. Open reseller mungkin banyak karena dia diajarin ini itu gitu ya. Banyak produknya herbal lagi madu gitu. Produknya madu, harganya luar biasa gitu. 200 atau 300 ribu gitu. Kalau ditanya, rame gak jadi reseller? Rame teman-teman. Cuma ketika jadi reseller mereka susah jualinnya. Nah ini balik lagi ke keputusan kita kan. Ya keputusan kita gimana kita harus, nah makanya tadi mungkin ada AdLab gitu ya. Ini akan membantu, nah jadi di AdLab itu akan membantu bagaimana menentukan harga segala macam. Teman-teman yang pengen bikin produk di AdLab bisa konsul kali sama tim AdLab gitu. Jadi biar nggak ngasal, itu bisa jadi ya karena yaudah nanti gue rekrut reseller, selling in-nya oke. Selling in itu orang misalnya kalau mau beli jadi pasukan dia, mau diajarin segala macam, bayarnya 10 juta, ya stok produknya itu banyak banget, ya. Tapi mereka nggak bisa jualin. Akhirnya terakhir malah ada kasus, dia akhirnya dituntut si Masta ini, kasihan sebenarnya. Ya kalau saya bilang ada yang salah atau enggak ya sebenarnya nggak ada yang salah juga, ini kan baik lagi ke konsekuensi. Cuma yang itu teman-teman, kalau misalnya kita janjiin uang untung gede segala macam, pasti konsekuensinya adalah di profit kita kecil banget atau di harga end user yang besar. Nah tapi ini balik lagi, kalau saya termasuk yang kalau secara keuntungan yang nggak gede-gede banget, standar. Cuman secara harga kita bersaing di pasaran gitu ya. Ada alasan yang pertama adalah hot buttonnya adalah uang. Pasti reseller gabung karena uang, karena cuan. Lalu kedua karena jaringan, karena networking. Ya bisa jadi reseller join ini karena punya, wah nih aktif nih komunitasnya gitu ya. Ini pasti ada orang yang pengen di sana karena bisa jadi mereka suka berjejaring, mereka suka pengen dapat kenalan, ya network segala macam. Apalagi kalau ngomongin bisnis, itu adalah kita harus penting yang namanya punya jaringan atau networking. Ya. Lalu hot button ketiga, ini adalah produk yang berkualitas. Sebenarnya sejujurnya ya, sebelumnya hot button saya tuh nulisnya di materinya hanya ada 3 ilmu bisnis. Yang produk yang berkualitas itu belum. Tapi akhirnya saya tambahkan. Karena memang menurut saya ya reseller itu join bisa jadi karena produknya. Makanya inilah penting-pentingnya kita brand owner ini membranding produk kita itu seperti apa. Jangan hanya fokus ke marketing segala macam. Kita harus memilih produk yang tepat ini harus seperti apa gitu ya. Alhamdulillah salah satu produk saya juga di Frutabi ini dibuat di AdLab ya sama Mas Adwin. Ini produk di Berlanja ya. Frutabi ini juga Masya Allah luar biasa. Secara penjualan biasanya kalau pakai reseller teman-teman pasti menyadari launching di awal itu grafiknya tuh bisa gini. Turun. Awal tuh naik ya. Misalnya penjualannya 100.000 piece gitu. Naik gitu ya. Tapi bulan kedua mungkin turun. 50.000 piece misalnya gitu. Tapi alhamdulillah di Frutabi ini growth-nya setiap bulan tuh naik teman-teman. Jadi bulan ini misalnya ada misalnya 10.000 gitu ya, terus naik lagi 12.000, naik lagi segala macam sampai 100.000. Mudah-mudahan nanti bisa 1 juta piece gitu ya. Amin ya. Dan ini hal yang unik karena dan menurut saya ini adalah ciri-ciri ketika produk ini bagus. Makanya kita penting banget sebagai owner, menciptakan, memikirkan bagaimana produk yang bagus untuk pasukan kita. Saya juga pernah ngobrol sama salah satu owner fashion juga, dia bilang, iya mas, kalau resellerku itu sebenarnya kalau dia ajak
pembinaan segala macam, mereka pada susah gitu ya, waktunya segala macam ya mungkin ya. Cuman kalau ngomongin ada produk bagus segala macam, ada produk baru, mereka langsung kencang gitu. Tapi memang di sini ya, ketika si owner yang punya pasukan penjualan pengen kencang penjualannya selalu gitu ya, dia harus bisa pintar-pintar membuat produk yang berkualitas. Karena ini akan jadi daya tarik pasukan reseller. Gitu. Lalu keempat teman-teman, hot button reseller ini adalah ilmu bisnis. Pasti ya, ketika orang mau gabung reseller, bisa jadi dia pengen join karena ilmu bisnisnya. Cuman ini hal yang berbeda ketika di bisnis saya di Fiberfit. Di Fiberfit kita nggak menjanjikan ilmu bisnis. Nah inilah serunya di Laku Kuras Indonesia ini kita karena holding company gitu, kita punya macam-macam perusahaan yang beda-beda model bisnisnya gitu ya. Di Fiberfit kita nggak janjiin, kita intinya mereka jadi agen, lu bayar sekian, udah gitu. Kenapa? Karena memang di Fiberfit, alhamdulillahnya keuntungannya ada di produknya. Secara produknya, testimoni segala macam, oke gitu. Dan ini yang bikin mereka akhirnya mau join. Bahkan tadi, ya kalau misalnya ada pasukan yang ya kita kasih aturan segala macam, mereka nurut gitu. Karena apa? Karena kuat di produk. Jadi ilmu bisnisnya yang nggak ada, kita nggak ada gitu. Tapi ini balik lagi konsekuensinya. Nah, bisa jadi nanti ke depan kita mungkin di Fiberfit akan ada pelatihan bisnis juga bisa jadi. Tapi ini balik lagi ke konsekuensi pilihan kita gitu ya, mau kayak gimana. Tapi yang jelas, kalau misalnya teman-teman punya 4 ini, yang ketika rekrut reseller ini akan jadi poin plus sekali untuk teman-teman dalam merekrut pasukan penjualan gitu ya. Lalu yang kedua, nah ini kita perlu memilih channel promosi di ketika merekrut mau di mana gitu ya. Ini di WhatsApp, dia ada di WhatsApp, ada di Instagram, Facebook, di website, YouTube, Google segala macam. Tapi yang jelas biasanya teman-teman ya, kalau ngomongin kan kalau saya biasanya membagi tuh kalau media channel promosi itu ada yang kolam yang luas, ada yang kolam yang secara database bisa kita dapatkan. Kalau kolam yang luas ya pasti di Facebook, di Instagram, ya. Kalau yang database kita dapatkan ya di WhatsApp gitu ya. Website juga termasuk yang kolam yang luas karena kita mungkin kita ngiklan, posting segala macam. Tapi yang jelas teman-teman perlu menyiapkan di mana aja nih channel promosinya gitu ya. Di WhatsApp apakah bisa? Ya bisa juga gitu ya. Ketika teman-teman misalnya di posting di Facebook, di Instagram, teman-teman bikin grup WhatsApp untuk edukasi. Ya nanti kita akan jelasin juga tentang funnel reseller itu seperti apa. Itu bisa jadi salah satu channel untuk merekrut pasukan penjualan gitu ya. Jadi tentukan teman-teman channelnya mau seperti apa, mau apa aja, ya channel promosinya di Instagram. Ini balik lagi ke keahlian teman-teman masing-masing, mungkin ahlinya di mana gitu ya. Lalu yang ketiga, nah ini yang paling penting adalah kita harus mendetailkan keuntungan join reseller ini apa gitu ya. Keuntungan ini benar-benar yang bikin mereka mau join sebenarnya lebih ke situ sih. Ini contoh ketika kita posting ya bikin copywriting gitu ya. Ini bisa jadi contoh gitu ya. Misalnya poinnya pertama adalah modal kecil yang minim banget gitu ya. Untung besar hingga 30%. Ya atau tadi kalau teman-teman punya untungnya lebih gede bisa 70%, 80% juga bisa juga. Bisa dropship tanpa stok, tanpa ribet gitu. Mudah jualannya tanpa ganggu kerjaan utama. Jejaring luas di Indonesia, full support habis-habisan, dibimbing langsung dari ahlinya. Dan lain-lain. Jadi ini sebenarnya lebih ke apa yang pengen teman-teman tampilkan ketika mempromosikan untuk rekrut reseller ya. Jadi ini salah satu poin yang bisa teman-teman beberapa poin yang bisa teman-teman praktekkan juga atau bisa kembangkan. Jadi jangan plug kayak gini. Nah, bisa jadi teman-teman punya misalnya contoh gini ya. Kita akan ada Zoom bimbingan selama seminggu sekali rutin ya selama setahun ya misalnya kayak gitu. Itu juga bisa didetailkan. Jadi ketika teman-teman bikin postingan ya ketika rekrut reseller itu harus didetailkan poin-poinnya. Jangan sampai kita tuh poin-poin itu nggak ada. Poin-poin keuntungan itu apa? Nah ini tujuan saya kenapa menuliskan ini. Jadi kita perlu detailkan lagi keuntungan join reseller itu apa aja. Lalu selain keuntungan, teman-teman juga perlu jelasin tentang fasilitas reseller. Fasilitas itu artinya ketika dia join, dia dapat fasilitas apa aja. Apa yang sekiranya bisa menunjang dia, gitu ya. Ada materi pembelajaran, ya, motivasi setiap hari, desain marketing kit untuk diposting promosi, gitu buat promosi. Copywriting tinggal copas, gitu ya. Grup eksklusif pembinaan, ya baik itu grup Telegram, grup WA, gitu ya. CS yang khusus melayani reseller, artinya bisa jadi ada orang yang ngechat kita doang tapi kita slow respon. Nah, kita customnya ada tim khusus loh. Jadi 24 jam melayani Anda gitu ya misalnya. Lalu ada reward dan ada bonusnya. Ini kita bisa jelasin bahwasannya fasilitas reseller kita tuh gini dan bisa jadi lain-lain. Teman-teman mungkin punya fasilitas apa yang pastinya bermanfaat. Misalnya teman-teman punya rumah, punya kantor, itu fasilitas reseller boleh setiap hari ngantor di situ misalnya pengen wifi gratis atau konsultasi setiap hari itu bisa. Nah itu bisa aja konsultasi offline
Karena bisa jadi ada reseller yang nggak kuat di online, pengen offline. Nah apapun itu teman-teman silakan tulis. Jadi abis dari sini teman-teman udah tentuin fasilitasnya apa aja. Yang ini harus detail, harus jelas. Karena kalau nggak jelas ya orang nggak kebayang nih jadi reseller produk misalnya cabai bagus gitu ya, ada produk cabai bagus ya apa manfaatnya nggak ada. Nah, ini kita harus detailkan. Lalu, nah ini kelima adalah funneling untuk rekrut reseller. Nah ini funnelingnya gimana? Kok gini ya? Oh benar nih. Ya karena warna hitam. Nah jadi teman-teman, funneling ini yang bisa dibilang corong penjualan ya. Artinya proses marketing ya dari awal, dari cold market sampai ke hot market. Ya gampangnya gitu. Kalau lebih lengkapnya teman-teman bisa ikut Extreme Funneling Kang Dewa, itu jelasin tentang digital marketing. Cuman kalau funneling rekrut reseller ini secara umumnya gini. Saya pakai ini dulu ya. Nah di sini ada, di situ teman-teman udah jelas ada promosi kumpulin prospek gitu ya. Nah di sini nih, ini yang pertama nih, ini saya tulis yang pertama. Itu promosi atau kumpulin prospek dan segala macam. Nah di sini teman-teman bisa manfaatin media sosial yang tadi saya sebutkin yang secara kolamnya itu lebih umum gitu, kayak ada Facebook misalnya ya. Ada Facebook, ada IG gitu kan. Di sini teman-teman posting misalnya pengumuman gitu ya. Pengumumannya itu gini. Teman-teman saya pengen buka kelas belajar tentang bagaimana cara menghasilkan uang profit 10 juta rupiah dalam sebulan. Gitu. Siapa yang teman-teman yang pengen belajar gratis gitu. Nah ini kan diposting di sini ya di Facebook gitu ya. Orang pada mau gitu kan. Mau. Lalu kita giring tuh. Oke teman-teman yang mau silakan masuk ke grup WA. Nah disinilah funnel yang kedua. Atau ada apa? Edukasi gitu ya. Di sini ini salah satu channelnya adalah grup WA teman-teman. Jadi teman-teman kumpulin grup WA. Apalagi sekarang grup WA udah bisa banyak ya. Bisa ribuan kalau nggak salah gitu ya. Dulu kan cuma 250, saya dulu pernah kalau ngisi keluar WA itu sampai 30 grup, 20 grup itu gitu. Capek banget gitu forward-forwardnya. Nah sekarang alhamdulillah udah bisa ribuan gitu. Nah ini teman-teman bisa bikin gini, jadi kayak ketika posting tadi pengumuman gitu ya, terus arahin ke grup WA. Ya, di grup WA ini ngapain? Ya edukasi gitu ya. Tadi teman-teman bikin keluar atau bikin Zoom ya atau apapun itu yang jelas poinnya di edukasi itu adalah teman-teman kuncinya adalah giving value dulu, ya. Ya giving value. Terus di akhir ya setelah giving value teman-teman langsung jualan. Ya biasa ya sharing dahulu, sharing kemudian gitu ya. Cuma tadi Mas Adwin tadi nggak mau selling di akhir, atau dia nggak enak. Cuman biasanya gitu teman. Jadi abis sharing ya giving value, teman-teman kasih tahu gimana sih caranya dapat penghasilan 10 juta sebulan, caranya posting apa segala macam gitu ya. Lalu di akhir teman-teman kasih tahu bahwasannya, nah bagi teman-teman yang pengen dapat penghasilan 10 juta sebulan, saya ada produk bagus, ya silakan gabung di brand saya, caranya bla bla bla. Nah di sini ya ketika udah edukasi, baru deh teman-teman ya langsung ke gabung reseller, join reseller. Nah ini funnel singkatnya ya, funnel simpelnya. Walaupun bisa jadi funnelnya ada banyak, ada dia harus bikin nota artikel dulu segala macam. Jadi tapi ini gambaran teman-teman kalau misalnya selama ini kalau posting doang, kan ada juga caranya langsung posting reseller gitu ya. Ayo yang gabung silakan ke web ini misalnya. Kalau teman-teman ngerasa kok dikit yang join ya, bisa jadi karena kita nggak ada funnel edukasinya. Apalagi reseller itu penting banget kita edukasi gitu. Oke. Nah tadi yang kelima, yang keenam, yang terakhir untuk merekrut reseller adalah betul namanya personal brand. Nah, ini mau nggak mau sebenarnya menurut saya sih ya penting ya. Apalagi bagi kita yang baru mulai. Ya mungkin pilihan tadi antara personal brand atau produk brand. Kalau produk yang udah bagus juga boleh. Cuman karena nih sharing saya biasanya untuk UMKM yang baru mulai, yang baru merintis, yang secara produk mungkin belum dikenal secara luas. Dan salah satu cara supaya produk kita biar lebih ngena gitu ya, biasanya dengan bangun personal brand. Ya, membangun personal brand agar calon reseller bisa trust atau percaya dengan kita. Ya, jadi bagi teman-teman sekarang yang mungkin pengen rekrut reseller secara personal brand belum dapat dan secara target reseller kurang, nah mulailah bangun personal brand dari sekarang. Teman-teman ceritain bisnis teman-teman tuh apa, produknya apa, prosesnya ceritain, apa visi kalian, ya mimpi kalian tuh apa tujuan kalian merekrut reseller, jelaskan ya. Sampaikan pada dunia gitu, apa visi kita dalam hidup ini. Personal brand kan secara gampangnya gitu. Jadi personal brand itu saya kurang setuju kalau ngomongnya cuman pencitraan doang. Itu memang boleh, memang itu harus personal brand, tapi hal yang
mungkin yang nggak terlalu positif ya. Artinya kalau pencitraan doang palsu, ya nggak bagus juga gitu ya. Tapi personal brand itu harus kita jadikan sebagai bagaimana kita bisa menyebarkan value itu dengan lebih maksimal, lebih positif gitu ya. Ya artinya kita pengen ketika kita nanti pulang ada yang dikenang itu dengan personal brand kita. Ya dengan konten-konten di medsos kita, harapannya walaupun kita nggak dapat referensi banyak, cuman selama di medsos ini kita berbagi hal positif, bisa jadi ada orang yang dapat manfaatnya dan itu bisa jadi pahala untuk kita. Nah inilah tujuan bangun personal brand gitu ya. Ya alhamdulillah saya juga bangun personal brand, ya walaupun mungkin nggak rutin banget, tapi dulu pas awal merintis lumayan gitu ya. Di Instagram, di TikTok juga saya juga bangun gitu ya. Dan alhamdulillah memang ada banyak hal yang bisa saya dapatkan ya. Tadi kayak peluang-peluang endorse segala macam itu juga dapat gitu. Jadi bagi teman-teman ini adalah salah satu cara bangun personal brand yang insya Allah bisa efektif dalam merekrut reseller. Nah ini saya akan ceritakan ya gambaran tentang studi case rekrutin penjualan dan closing 40.000 piece dalam 2 minggu. Ya ini pengalaman saya pribadi waktu itu pas zaman pandemi saya walaupun sekarang udah nggak lagi, tapi dulu saya pernah sempat ngambil peluang jualin produk yang alhamdulillah masya Allah 2 minggu itu bisa order bisa dapat closingnya 40.000 piece gitu. Nah ini saya di awal, ini Facebook saya ya. Jadi di awal, nah ini karena apa? Karena saya sudah membangun personal brand sudah lama ya. Awal memang personal brand itu ya lumayan prosesnya, cuman ini salah satu case yang waktu itu saya pernah bikin postingan gini. Jadi sebelum saya posting peluangnya, saya bikin awareness dulu ya. Jadi ini masih di bagian funnel pertama. Saya bikin awareness, saya bilang ada peluang bisnis nih, produknya bagus, marketnya luas, dan harganya terjangkau, cocok dijual di saat kayak gini. Mau join? Alhamdulillah yang komen ratusan orang, yang like ada ratusan juga gitu ya. Banyak yang mau gitu, banyak yang kepo penasaran. Ya, karena tujuannya adalah bikin penasaran dulu kan. Penasaran sampai dengan pemasaran. Yang pertama bakal awareness. Ketika udah dapat perhatian orang, ya, orang udah perhatiin kok ini apaan sih Ibrahim launching apa lagi nih gitu ya. Kemudian kedua langsung saya bikin postingan. Saya launching peluang distributor. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya Bumbu Ireng Yusan. Mungkin sampai sekarang masih ada, saya juga kurang tahu ya. Karena ini waktu itu saya pas masa pandemi doang, saya jalan ini ya rekrut distributor. Dan saya sebagai master distributor ya waktu itu ya. LKI itu sebagai master distributor. Dan ini benar-benar bocorannya ini tanpa Kang Dewa ya. Artinya kalau teman-teman bilang ini pasti Kang Dewa itu enggak sama sekali. Bahkan Kang Dewa itu kalau saya di LKI biasanya karena gitu teman-teman, Kang Dewa itu secara nge-treatin ya itu enggak disuruh-suruh gitu. Bahkan LKI ini ya full keputusan saya segala macam gitu. Jadi termasuk ini ketika ada saya setuju, itu saya ambil peluang ini, saya jalanin. Bahkan Kang Dewa postingnya paling di akhir-akhir dia, udah jalan, udah bagus penjualannya, baru dia bantuin biasanya. Jadi pas awal-awal ya menurut saya sendiri, ini juga pakai Facebook pribadi saya. Ini lihat alhamdulillah teman-teman yang komen ada 66, saya ceritain peluang bisnis baru. Jadi ini saya nggak siapin ya. Sebenarnya copywriting lumayan panjang. Di sini detail-detail kayak tadi saya jelasin tentang fasilitas, tentang manfaat keuntungan reseller, distributor saya sebutin. Ini tulisannya lumayan panjang. Dan di postingan ini saya nggak langsung ngarahin mereka untuk ke web atau langsung transfer, enggak. Setelah itu saya ada funnelnya lagi, misalnya bikin grup edukasi calon distributor. Jadi pasukan pemadam kelaparan ya, lucu ya namanya. Ya teman-teman kalau punya makanan mungkin bisa dikasih nama pasukan pemadam kelaparan, itu lucu sih. Sini mas. Itu agak lucu, jadi itu bisa ditiru. Walaupun saya udah nggak lanjut lagi. Jadi ketika habis saya posting itu peluang, saya masukin ke grup dulu. Tujuannya apa? Tujuannya yang tadi edukasi. Bahkan selain edukasi teman-teman di grup itu saya sharing, saya ngasih tahu keuntungannya apa, dan saya ngomporin. Jadi misalnya bilang, wah ada distributor Bu Siti misalnya, Bu Siti ini udah berhasil menjual 5.000 gitu. Saya ngomporin di grup itu. Orang kan pada penasaran, wah apa sih namanya? Langsung akhirnya join gitu ya, kepanasan gitu. Tapi itu salah satu cara untuk ngomporin gitu. Teman-teman mungkin tahu ya, kalau di Telegram juga suka ada orang yang suka invite kita ke grup-grup nggak bener kan, trading gitu-gitu ya. Terus di trading itu ada kasih tahu bukti transfer, itu kalau itu pasti bohong sih. Cuma itu salah satu caranya aja. Nggak tahu dia niru saya atau nggak, saya nggak tahu. Cuman itu cara gini ketika kita bikin grup edukasi, kita sekalian ngomporin. Ngomporin ini closing nih, wah masya Allah Bu ini closing sekian. Orang jadi pada penasaran nih apa sih akhirnya join gitu. Ini salah satu cara yang mungkin bisa teman-teman perhatikan juga. Lalu setelah ini ya langsung deal closing distributor, ya deal langsung. Jadi habis kali di grup itu
langsung kasih tahu cara transfernya kemana segala macam, langsung deal close. Oke, itu adalah gambaran dari market reseller. Ini masih mau lanjut gak? Hah? Hari terakhir lagi. Ya, jadi ini insyaallah ini tadi masalah recruit reseller. Jadi teman-teman tadi semoga tadi ada catatannya masing-masing ya. Dan ini saya akan masuk ke bagian pembinaan. Pembinaan reseller itu seperti apa aja. Nah, ini saya akan jelaskan poin-poinnya dalam membina reseller. Nah, ini saya tanya dulu apa aja yang sudah Anda lakukan ke tim Anda. Mungkin sekarang yang punya reseller tadi mungkin saya izin nanya lagi. Kira-kira yang udah dilakuin ke resellernya apa aja, Mbak? Apa aja mungkin selama ini yang udah dilakuin? Pembinaannya bentuknya gimana? Bisa dari grup, bisa tatap muka. Ya apa yang diomongin di pembinaan itu? Ya mungkin dari sisi produk. Oke, edukasi produk ya. Kemudian yang kedua Sistem, jelasin. Udah itu ya, kira-kira gitu ya Pak ya. Ada lagi jawaban yang lain mungkin? Menambahin? Ya apa? Infoin diskon. Ya diskon gitu ya, dan lain-lain. Nah ini memang itu bagian ya pembinaan ya. Kita nginfoin harga, diskon dan segala macam. Cuma di sini saya akan menjabarkan untuk punya gambaran gitu ya. Nanti saya akan jabarkan di akhir ya. Akan gambaran jadi untuk reseller itu pembinaan itu ngapain aja gitu. Nah ini saya akan jelasin dulu tentang mindset seorang pembina reseller itu seperti apa harusnya gitu ya. Yang tadi kalau di awal tadi mindset leadernya, nah ini bagaimana kita men-treat timnya, mindset itu seperti apa yang harus kita pahami gitu. Lalu yang pertama adalah membina dengan tulus bukan karena modus. Nah ini yang penting banget teman-teman. Jadi balik lagi ke penjelasan saya tadi, ketika kita ngebina orang ya, kita membina tim, kita harus melihatkan yang tulus teman-teman. Ya, harapannya tadi ketika mereka berhasil, mereka dapat manfaat ya soalnya kita dapat pahalanya. Karena kalau misalnya kita cuma modus aja berharap mereka dapat mesin uang kita, nah itu bisa jadi ada masalah di niat dan bisa jadi secara energetik kita nggak akan kuat gitu. Walaupun bisa jadi ada teman-teman yang secara energi pengennya tujuannya hanya duit, ya udah gua akan kuat, nggak apa-apa masalah juga. Cuman di sini syarat saya adalah kita harus punya niat tulus kita dalam membina, bukan hanya sekedar modus, ya. Bukan hanya sekedar mereka pengen jualan, tapi benar-benar tulus supaya mereka tim kita bertumbuh, hidupnya lebih baik, perekonomian sejahtera dan lain-lain. Karena pastinya teman-teman, ketika rekrut reseller, kita punya tim reseller, pasti teman-teman nanti dapat curhatan di luar bisnis itu pasti. Itu misalnya ada curhatin pasangannya, kayak ada curhatin anaknya, mungkin keluarganya itu pasti ada. Dan itu ya ketika mereka curhatin ini hal itu ya kita harus dengerin gitu. Kita harus jadi pendengar yang baik. Jadi jangan hanya kita nerima curhatan soal penjualan, tapi kita harus bisa nerima curhatan tentang pribadi gitu ya. Ketika kita bantu dengan tulus, insya Allah itu akan dapat pahala buat kita juga. Nah ini juga masalah kedua, ya setiap tim itu punya treatment yang berbeda-beda. Nah ini kita perlu tahu teman-teman. Setiap orang, setiap reseller itu pasti punya kelakuan yang beda-beda. Ada yang orang tukang komplain, ada yang secara ini orangnya diem-diem aja, dia maunya dijapri nggak mau di grup. Ada yang orangnya itu harus dikomporin dulu, harus dimotivasi, harus dikasih challenge. Saya punya pengalaman gini. Di salah satu tim saya dulu, yang saya masih jadi distributor, ya, dulu dia jadi agen. Saya kasih challenge, bulan depan kamu penjualannya harus sekian. Totalnya tuh kalau saya 10.000 atau berapa gitu ya, 10.000 piece gitu ya, bulan depan. Kamu berani nggak? Berani Mas, siap. Kalau enggak, apa ada punishment, saya agak lupa ya, punishmentnya apakah keluar grup atau gimana gitu. Oh non aktif jadi agen gitu ya. Dan ini orang ini hanya satu orang, karena mereka hanya dia doang yang berani gitu. Kelihatannya secara ini challenging. Kalau ke yang lain saya nggak akan itu, karena kalau ngomong ke yang lain saya tangkap itu, mereka langsung, udah Mas saya mundur aja deh gitu. Udah nyerah duluan. Tapi alhamdulillah ketika si agen ini, ketika saya challenge itu, ternyata di bulan depan ya Masya Allahnya, dia malah jadi distributor. Jadi kan jadi di BL-nya juga ada syarat jadi distributor. Nah ini dia malah bulan kedua malah benar-benar menerima challenge saya. Kebetulan ada promo distributor, dia langsung naik distributor. Ini kan luar biasa banget. Ada juga kemarin teman-teman juga baru kemarin salah satu distributor juga gitu ya. Dia saya challenge bulan ini harus naik 2 kali lipat penjualannya. Dan dia bilang Mas, wah Mas, saya targetinnya bulan ini sama kayak bulan kemarin dulu Mas. Bulan depan sama kayak bulan dulu. Jadi bulan Oktober. Di bulan November ini dia targetin penjualannya samalah minimal kayak bulan Oktober, karena menurut dia bulan Oktober udah gede. Tapi saya bilang enggak, harus 2 kali lipat. Dan masalah teman-teman ya,
akhir bulan ini dia penjualan sampai udah 3 kali lipat lebih, Insya Allah. Dan ini balik lagi ke bagaimana skill leadernya, makanya emang treatment orang tuh beda-beda. Jadi buat kawan-kawan gitu ya, yang nanti mau treatment reseller, agennya atau distributornya harus lihat dulu orangnya bagaimana nih, dia bisa diterima atau enggak gitu ya. Oke, next. Nah ini yang ketiga adalah kita perlu tunjukkan royalitas, insya Allah akan dapat otomatis dapat loyalitas. Jadi kita tunjukkan dulu nih royalitas kita ke pasukannya apa aja. Royalitas itu nggak hanya sekedar ngasih duit, kita ngasih perhatian, kita ngasih support apa, kita menerima curhatan segala macam. Kita harus banyak memberi dulu ke pasukan kita, insya Allah kita akan dapat loyalitasnya mereka. Pas kalaupun nggak dapat gimana ya, balik lagi ke hukum tadi, niat fundamental kita yaitu niat tulus untuk membantu pasukan kita, gitu ya. Jadi kalau misalnya selama ini teman-teman ngerasa kurang loyal, ya bisa jadi kitanya kurang royal, kurang support, kita kurang ngasih apa yang mereka inginkan, kita kurang menggali kebutuhannya apa. Makanya ini perlu dijadikan sebagai renungan bersama-sama. Gitu. Nah ini lalu selanjutnya, didik dengan sabar, ya, jangan dengan cara barbar. Cara barbar mungkin maksudnya seenaknya gitu, seenaknya gitu ya. Enggak, kita perlu mendidik reseller kita dengan sabar. Dan ini sabarnya adalah poin penting. Ya apalagi kalau pasukannya resellernya mama, ini pasti kita banyak dramanya segala macam. Udah jangan barbar gitu. Ya kita perlu sabar, kita kadang-kadang mungkin jangan, kalau ada yang emosi kita jangan balas emosi juga. Kita perlu sabar karena insya Allah kalau kita lakukan dengan sabar, mudah-mudahan hasilnya jadi lebih baik. Gitu. Ini yang selanjutnya, jangan hanya bangun hubungan transaksional, pastikan kuat hubungan emosionalnya. Jadi teman-teman kalau menurut saya tingkatan hubungan dengan reseller itu yang paling bawah adalah tingkatan transaksional. Transaksional artinya dia hanya sekedar jadi reseller karena mau dapat untung aja. Dan ini bisa jadi akan lepas. Ya bisa jadi ketika ada yang lebih menguntungkan dia pindah, ada yang lebih menarik dia pindah gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah kuat bangun hubungan emosionalnya, apapun yang dialami oleh brand itu, dia akan setia dengan kita. Dia akan setia dengan kita karena sudah terjalin hubungan emosional. Hubungan emosional itu lebih kayak, gue lebih nyaman bisnisnya sama lo deh dibanding sama brand owner lain gitu. Itu lebih ke situ berarti sudah berhasil membangun hubungan secara emosional gitu. Nah, itu tadi ya teman-teman, mindset seorang dalam pembinaan reseller itu seperti apa aja ya. Jadi ini saya akan share tentang 12 program wajib ya untuk pasukan penjualan, walaupun pastinya ada program lebih banyak lagi. Cuman mudah-mudahan dengan program ini teman-teman bisa lebih kebayang ngapain aja. Kayak tadi kan saya tanya ya, di reseller ngapain aja? Oh, edukasi penjualan, oh ini gitu. Itu hanya salah satu dari 12 program untuk pasukan penjualan ini. Oke, nah ini yang pertama adalah pastinya teman-teman, ketika kita punya pasukan, kita perlu namanya edukasi produk dan sistem reseller itu seperti apa. Ini udah harus pasti banget. Ya, tadi misalnya Mas Adwin bilang owner itu harus paham produknya seperti apa. Ya benar, jadi reseller juga harus paham produknya seperti apa. Jangan sampai dalam edukasi ini kita nggak dapat nih, sehingga reseller yang mau jualin juga bingung gitu ya. Ketika dia jualin bingung, nggak dapat, malah nggak sampai ke customer nantinya. Makanya perlu edukasi. Ya produknya ini bagusnya apa? Kita nih USP-nya apa sih gitu? Apa yang lebih yang unggul dibanding kompetitor lain dan lain-lain. Itu perlu kita infokan ke reseller. Dan sistem reseller kita juga seperti apa, bonusnya dan segala macamnya ini kita perlu jabarkan di awal. Jadi kalau saya biasanya itu untuk reseller baru itu ada grup khusus. Jadi namanya grup karantina gitu atau grup inkubator atau apapun itu. Nah, jadi di grup itu teman-teman bikin program selama 5 hari untuk edukasi. Baik itu edukasi produk, materi penjualan dan lain-lain. Itu harus dalam beberapa hari lah. Jadi dan khusus untuk reseller yang baru gabung. Karena biasanya kalau reseller baru gabung terus disuruh baca sendiri, mereka kurang dapat. Jadi lebih baiknya kita buat grup khusus. Nah, yang kedua adalah pengenalan visi dan value bisnis atau brand kita. Ini juga perlu kita buat sesi gitu, entah di Zoom atau mungkin dalam sesi tadi ya, khusus edukasi reseller awal. Kita kasih tahu visi brand kita ini apa, value brand kita ini apa, ya. Karena pastinya kalau misalnya kita punya visi yang besar, ya, value yang bagus, gitu. Insya Allah mereka akan terasa gitu. Jangan sampai mereka jadi reseller kita, dia kurang dapat nih value-nya apa, hanya sekedar produk. Walaupun itu sah-sah aja, boleh-boleh aja. Cuman kalau mau lebih kuat lagi, secara pasukan kita lebih erat lagi, lebih bagusnya adalah kita menjelaskan value brand kita. Apalagi kalau misalnya kita memang pengen value brand kita ini besar sekali. Nah ini kita harus punya value-nya apa, visinya apa,
ya, yang kita bisa jelaskan ke tim kita, ke reseller kita. Nah, lalu yang ketiga adalah perbaikan mindset reseller. Artinya gini teman-teman, bisa jadi sebelum dia join reseller, dia mindsetnya mungkin ya dia taunya kalau posting jualan itu sekali posting harusnya closing gitu. Kalau nggak closing berarti salah nih, akhirnya orang yang sekali posting dia nggak ada yang closing, akhirnya dia nyerah. Ya. Terus bagaimana mereka reseller ini di awal mungkin ketika ngelihat reseller yang lain lebih sukses dia mau ngejulit. Berarti mindsetnya salah, mindsetnya nggak benar. Nah makanya perlu dalam edukasi program pembinaan reseller kita perlu membenarkan mindset reseller kita seperti apa. Kita perlu bikin poin-poinnya. Reseller itu harus gimana sih reseller brand saya nih gitu. Pokoknya harus satu, kita harus memahami bahwasannya rezeki itu sudah diatur. Kita nggak boleh namanya julid atau apapun itulah berkaitan dengan mindset. Kita harus jangan nyerah posting cuma sekali, berkali-kali. Apapun itu karena materi mindset luas ya teman. Jadi tapi intinya adalah kita harus memperbaiki pola pikir reseller kita. Pasukan kita harus benar dulu pola pikirnya. Karena kalau misalnya mindset udah salah di awal kita nggak jelasin dengan benar, secara teknisnya juga kedepan akan salah gitu. Dia nggak ada power untuk jualan, dia mungkin gampang nyerah segala macam. Makanya kita perlu benerin mindset reseller dulu. Lalu yang keempat, teman-teman perlu namanya membuat target reseller. Nah ini targetnya ini apa? Reseller ini targetnya berapa? Walaupun caranya bisa jadi cara kita nentuin sendiri targetnya, atau kita minta reseller nentuin sendiri. Itu ada dua cara. Misalnya oke, reseller, kamu kalau dari kamu sendiri kamu yakinnya sebelum dapat berapa? Saya bisa jual 50 piece gitu. Kayak kamu kalau 60 piece bisa deh, 60 piece aja. Oke siap nih, misalnya gitu. Bisa juga cara gitu. Atau bisa juga ya udah nggak apa-apa 50 piece, yang penting kamu kejar. Karena kalau secara target dia udah nentuin sendiri, terus dia bisa kejar, bisa achieve, itu secara confident levelnya akan naik. Karena reseller itu agak memang banyak yang namanya manusia ya. Ketika kita ngebina manusia, kita memimpin, kita mengatur manusia ya. Mereka kan punya banyak pertimbangan segala macam. Jadi bisa jadi salah satu pertimbangan dia ketika targetnya misalnya udah deh nggak apa-apa lu nentuin aja target sendiri, dia bisa achieve, dia bisa lebih semangat lagi untuk ngejar target lebih besar. Atau cara kita pengen ada orang, kita ngeliat dulu, ini reseller kayak bisa ditargetin. Kita bisa juga targetin langsung sebulan harus terjual berapa piece, misalnya berapa puluh juta atau berapa ratus juta. Nah ini bisa banget. Jadi teman-teman silakan buat ini target, baik itu target penjualan ya, target penjualan, atau bisa juga teman-teman harus bikin target apa yang dilakuin. Target to do list juga boleh. Itu mungkin nanti saya di akhir juga ada salah satu checklist ya. Bisa juga dibuat target to do list. Misalnya target posting harus sekian ya, sekian kali, 3 kali sehari atau 5 kali gitu. Itu kalian harus report segala macam. Itu nanti kita bisa detailnya di checklist. Nah, ini selanjutnya program yang kelima teman-teman adalah program harian. Artinya dalam harian daily kita ini kita perlu ngapain aja. Walaupun ini hanya gambaran teman-teman ya, gambaran aja karena bisa jadi tiap kita punya programnya sendiri-sendiri. Tapi yang jelas biar di grup itu ya, atau kira punya grup WA atau misalnya di grup Telegram juga klik-klik. Misalnya contoh nih teman-teman, yang pertama sapa grup. Jadi kalau saya punya job desk ke tim saya itu setiap pagi kamu harus bikin quote motivasi. Udah jadi setiap pagi itu dia rutin ya gini. Nyapa kabar gimana, lagi ngapain segala macam itu kita mikirin rutin. Lalu kedua ada motivasi ringan, mungkin kita pengen bikin motivasi ringan deh gitu ya, mungkin nyemangatin mereka di pagi hari misalnya. Lalu quote-quote penyemangat juga bisa, atau Q&A teman-teman ada yang bertanya gini soal produk kemarin atau gimana progresnya segala macam. Atau bisa pamer closing, ini ada double ya. Pamer closing artinya setiap harinya teman-teman minta si reseller ini posting udah closing berapa per hari. Karena ini bisa jadi penyemangat member lain. Contohnya saya di Berlanja ya, saya kalau ada hal-hal bagi di distributor saya akan posting nih, si distributor ini baru closing sekian nih, distributor ini udah masukin produk Frutabi ini ke apotek mana gitu. Nanti mereka biasa langsung semangat tuh ya. Ngejarnya dan ngikutinnya gitu. Lalu ada update marketing kit dan copywriting promosinya juga ada voice note, wejangan gitu. Ada monitoring harian ya. Monitoring harian itu artinya kita misalnya tiap sore kalau mau gitu ya nanyain apa yang dilakuin oleh pasukan kita tuh ngapain aja selama seharian. Nah ini biasanya kalau ini apakah semuanya nggak harus semua, bisa jadi salah satu dulu, beberapa dulu. Yang jelas teman-teman ada program harian itu ada gitu. Nah lalu juga bisa dibuat program mingguan. Nah program mingguan ini bisa jadi teman-teman misalnya Senin itu ada sharing motivasinya,
Selasa ada sharing ilmu teknis, Rabu ada Facebook Live, Kamis ada sharing antar sama reseller atau undang masta, Jumat ada sharing tentang keislaman atau religiusitas gitu ya, Sabtu evaluasi gitu. Nah ini dulu saya rutin memang ketika saya masih jadi distributor lumayan gitu ya, saya Senin itu saya bikin grup Facebook itu khusus untuk sharing gitu kan. Selasa itu saya sering sharing ilmu teknis tentang copywriting segala macam. Rabu itu saya Facebook Live di grup gitu ya. Kamis jadi ada undang reseller untuk saling sharing ke teman-teman reseller yang lain. Nah ini teman-teman bisa agendain juga dan itu masing-masing tergantung dari bisnis kalian itu seperti apa gitu. Lalu yang ketujuh nih juga bisa bikin program tantangan atau challenge ya. Challenge konsisten posting setiap hari ya. Misalnya bikin posting harus selama sebulan. Nanti ada hadiahnya berapa gitu ya. Challenge Facebook Live, misalnya harus Facebook Live atau Instagram Live atau TikTok Live sekarang selama 1 jam ngomongin apa gitu ya, sekarang di challenge. Challenge unboxing produk, misalnya produk kita ada yang baru gitu ya, mereka harus posting. Terus challenge nulis storytelling, bisa jadi nulis cerita gitu, atau challenge apapun itu. Jadi ini bisa teman-teman sesuaikan dengan bisnis teman-teman. Lalu bisa buat juga program kompetitif ya. Kompetitif ini artinya biar bikin mereka, apalagi yang jiwa kompetisinya tinggi, mereka bisa lebih ngejar gitu ya. Ya intinya lebih kayak bikin kontes bulanan, kasih hadiah menggiurkan, kompori setiap hari, update leaderboard ya, adu ide liar, tagih brutal, reward tiap semester, pokoknya bonus. Ini bisa juga di program kompetitif. Nah, ini ada program loyalitas. Nah ini program loyalitas ini lebih kayak tujuannya untuk bisa mendekatkan satu sama lain gitu ya. Misalnya kita japri satu persatu, ajak makan-makan, nonton bareng gitu ya, visiting ya, ajak jalan-jalan, kasih hadiah kejutan dan lain-lain. Jadi ini perlu misalnya setiap bulan saya belum kasih hadiah ke siapa ya, ini mungkin perlu diagendain. Saya belum menjamri siapa ya, saya belum nanya kabar keluarga siapa ya. Nah ini dalam membangun loyalitas ini perlu gitu. Berarti kalau misalnya brand-brand besar biasanya tuh ada namanya visiting juga, visiting ke rumah-rumahnya gitu ya. Rumah benar-benar disamperin, ada di Papua disamperin. Karena biasanya kalau hanya full online, mereka tuh secara villa kurang dapat, makanya kita perlu ketemuan. Dan biasanya kalau ketemuan itu secara ending itu lebih dapat. Ya mungkin villa beda ya, ketemuan dibanding Zoom, itu mereka tuh lebih ngerasa, wah gila gue disamperin nih sama owner gue gitu, sama leader gue disamperin, mereka akan lebih dapat. Gitu. Lalu ini yang 10 ya, checklist aktivitas harian reseller. Ini hanya potongan beberapa ya, cuman teman-teman bisa contoh secara konsepnya gitu ya. Jadi misalnya teman-teman targetin sehari ini harus posting 3 kali atau posting 10 kali, atau teman-teman targetin harus ada jenis postingan tertentu nih, misalnya posting tentang update testimoni ya, per hari itu harus ada update testimoni tentang nih misalnya tentang like post target marketnya gitu. Misalnya kita ada prospek, kita like postnya, mereka targetin sehari harus nge-post harus nge-like berapa postingan teman kita di Facebook gitu. Nah ini teman-teman bisa atur sendiri. Tapi jelas ini ada checklist aktivitas reseller. Target mereka sehari itu job desk-nya ngapain aja. Ini perlu kita jelaskan ke reseller. Lalu 11 ya, ini ada program reminder ibadah ya, reminder tahajud, one day one juice gitu ya, reminder duha, sedekah atau apapun itu, saling mendoakan juga boleh gitu ya, satu tim antar satu yang lain gitu ya. Dan ini yang biasa bisa lebih merekatkan gitu. Nah, ini bisa diatur nih agendanya, entah bikin Zoom dulu atau kasih penjelasan dulu. Tapi jelas ini salah satu reminder ibadah itu bisa menguatkan lagi kalau misalnya value brand kita tentang keislaman kuat gitu. Jadi selalu bisa membantu. Lalu yang ke-12 ya, program yang ke-12, kopdar atau gathering ya, pentingnya pertemuan informal. Informal itu artinya ke rumah ya, santai aja ya, datengin. Atau rutinnya pertemuan formal. Formal itu ya kayak kopdar offline gini, masuknya formal, ada materinya, ada acaranya, itu yang formal. Kalau informal yang biasa ya datang ke rumah. Atau kalau misalnya nggak bisa ya minimal ya Zoom meeting, ya bisa jadi solusi saat pandemi. Ini dulu pandemi dulu pas zaman masih susah ya, saya ini Zoom meeting pas jadi solusi, jadi pas saat pandemi jadi solusi. Jadi ya kopdar apapun caranya, apapun ini itu bisa teman-teman lakuin ya. Informal itu bisa mungkin ngajak kumpul kemana, ya formal juga bisa di hotel atau di rumah makan atau apapun itu. Jadi intinya adalah bikin program pertemuan secara tatap muka walaupun atau by online juga boleh, atau minimal ya offline ya, ketemuan atau satu orang juga nggak masalah. Karena jelas tadi ketika kita ketemuan langsung bisa jadi secara energi itu bisa lebih dapat gitu.
Oke, teman-teman, ya itu aja ya untuk program resellernya. Sekarang PR-nya adalah tulis action plan teman-teman mau ngapain aja. Jadi setelah simak materinya, udah kebayang nih bakal ngapain, silakan teman-teman tulis action plan-nya dan bisa mudah-mudahan bisa dipraktekkan, bisa menghasilkan pertumbuhan yang signifikan ya. Amin ya rabbal alamin. Kayak terakhir dari saya, reseller itu harus disentuh hatinya supaya terbuka dompetnya dan makin semangat jualannya. Oke ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, teman-teman, kurang ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman kan mau nanya, kalau misalnya kita mau pebisnis mula yang mau benar-benar mulai banget, bagusnya kita bikin dua sistem, maksudnya penetrasi ke pasarnya langsung dan juga sistem resellernya, atau satu-satu dulu gitu untuk tes pasar, atau dua-duanya dijalankan dulu. Bagusnya seperti apa yang terima kasih. Oke, ini pertanyaan menarik ya, dan ini saya yakin banyak ditanyakan oleh teman-teman yang baru mulai bisnis gitu ya. Sebenarnya kalau dari saya pribadi, kalau yang pengalaman saya awal mulanya tuh dari reseller. Saya jadi jualan sendiri dulu dan jualin produk orang lain. Dan ini lebih dapat kenapa? Karena ketika kita jadi reseller dan jualin produk orang lain, itu kita udah tahu gimana sih jualan tuh kayak gimana gitu. Kita udah tahu gimana sih ngadapin customer seperti apa. Dan ya kenapa produk orang lain ya biar lebih mudah dijualnya aja gitu. Kalau misalnya kita bikin produk sendiri langsung, itu bisa jadi kita bingung jualinnya, nanti akhirnya malah numpuk ya. Jadi mending kita jualin produk orang lain yang udah jelas nih, udah disiapin ada marketing kit segala macam, kita udah tahu produknya, dia udah konsepin brandnya seperti apa, itu lebih enak jualan seperti itu prosesnya. Tapi kalau misalnya mau langsung gitu ya, mau langsung pakai reseller gitu ya, itu apakah boleh? Bisa aja. Nah ini memang balik lagi ke masing-masing leadernya. Kalau kita sebagai leader udah yakin, karena biasa gini, kita punya reseller. Terus pasti reseller akan nanya, gimana mas cara jualannya? Ya. Nah, kalau kita sebagai leader yang nggak punya pengalaman, terus kita nggak pede jawabnya, itu pasti reseller jadi ragu. Gitu. Tapi kalau kita sebagai leader yakin, walaupun kita belum pernah jadi reseller, kita yakin jelasinnya berdasarkan pengalaman teman kita misalnya, itu nggak masalah juga kalau menurut saya. Cuman kalau yang saya jalanin, mazhab saya itu adalah pertama kali teman-teman perlu jadi reseller dulu, jualin produk dulu, jualin ke customer dulu, biar tahu bagaimana sih kalau jualan itu ditolak tuh seperti apa. Ketika kita punya pengalaman itu, kita ngejelasin dan ngajarin ke reseller itu lebih enak. Jadi mereka lebih percaya. Jadi kita punya kisah sendiri gitu. Dulu saya jualan tuh gini. Alhamdulillah gitu. Nah walaupun misalnya contoh saya ini di BL, pas jadi distributor, saya ini langsung jadi distributor, enggak jadi reseller kosmetik. Tapi secara basic jualan saya tahu, karena saya pernah jualin produk sebelumnya, misal buku Billionaire Store dan produk-produk lain. Jadi walaupun saya nggak pernah jualan skincare, tapi alhamdulillahnya saya ya punya keyakinan untuk meyakinkan si reseller. Dan alhamdulillahnya itu benar-benar mereka berhasil gitu. Kalau ditanya apakah saya bisa jualin kosmetik seperti mereka, bisa jadi enggak gitu. Cuman saya tahu namanya jualan tuh ya ada funneling, marketing seperti apa, itu saya tahu gambarannya. Dan alhamdulillahnya memang ketika saya ajarin, mereka praktekin dan benar-benar berhasil. Ada yang berhasil gitu ya, yang growth dan segala macam. Begitu sih mas. Cukup ya. Terima kasih. Nah, penting juga buat teman-teman yang saat ini punya sosial media, bisa lihat dulu story Instagramnya, nanti Dewa Eka Prayoga, DP Manajemen, Desa Parua, boleh tag juga para pematerinya, bisa Kang Ibrahim Duis dan Kang Aldwin Dinata. Sok, barangkali dia itu kalau ada yang bertanya, turun dulu. 1, 2, 3. Ya kan, aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Heri dari Jatinangor. Kang Ibrahim izinkan saya tanya. Saya dengar ada istilah reseller, ada istilah dropshipper. Iya. Menurut Akang itu bisa didefinisikan sebagai tenaga penjualan nggak? Termasuk penjualan nggak? Kalau emang sama, sebagai pengusaha pemula mana yang lebih baik kita pilih duluan? Pak cari dropshipper atau cari reseller?
Terus yang kedua, boleh ya kan? Yang harus dipersiapkan oleh kita ketika ingin merekrut reseller dari sisi produk itu bagaimana? Karena saya perhatikan sahabat saya sekaligus istri saya itu gundah karena apa produksi dulu atau cari reseller dulu, takut nanti ada dead stock kalau produksi, tapi kalau cari reseller takutnya nanti overload ya kan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, jadi sebenarnya secara dropshipper dan reseller itu kalau ngomongin soal definisi arti katanya di Google tuh ada ya. Walaupun kalau saya tipenya tuh nggak terlalu patok sama definisi sih. Cuman kalau hal yang biasanya reseller itu sebenarnya distributor itu juga disebut reseller karena reseller kan kembali menjualkan kan, menjual lagi. Tapi kalau umumnya yang selama ini biasanya saya artikan gitu ya, reseller itu biasanya mereka pasti beli dulu produknya, karena kan beli dulu sekian terus nanti dijual lagi. Kalau dropshipper itu mereka atau marketer mungkin biasanya, tapi mungkin dropshipper lebih familiar, itu mereka memang nggak mau beli dulu, gitu. Tapi mereka maunya langsung jualin dan itu dikirim dari kita langsung ke alamat customer. Dan ini ini balik lagi ke pas di awal tadi saya jelasin gitu. Jadi ini balik lagi ke pilihan. Kalau untuk awal-awal banget pemula, kalau menurut saya nggak masalah kalau kita misalnya kalau misalnya kita rekrut reseller, kalau untuk langsung beli sekian banyak takutnya nggak dapat reseller, itu bisa jadi nggak masalah. Itu mungkin kita boleh langsung dropshipper. Tapi mungkin bisa dropshipper itu bisa jadi kita berlakukan dua-duanya. Contohnya kalau dropshipper itu mungkin komisinya cuma 5% gitu ya, 10%, karena bisa jadi mereka pengen dapat keyakinan dulu nih produknya bagus atau enggak. Itu nggak masih kita lakuin. Tapi kita batasin. Jadi jangan semua orang mau dropshipper kita iyain. Bisa jadi kita ada batas waktunya, kita ada syaratnya. Jadi biar biar semua orang nggak lebih kayak nggak apa-apa deh semuanya dropshipper nggak kayak gitu juga. Jadi kita perlu kayak ada eksklusifnya dikit lah gitu untuk dropshipper. Jadi itu bisa jadi kayak gitu. Dan kalau jadi reseller mungkin kalau dia beli sekian banyak itu diskonnya lebih besar. Itu bisa dilakukan kayak gitu. Oke, ini jelas ya Mas tadi. Nah kalau yang kedua, kalau pertanyaannya apakah ini lebih kayak bikin produk sendiri atau jual produk orang lain ya, benar nggak sih? Produk sendiri mau rekrut reseller langsung atau jualin sendiri dulu? Maksudnya ketika mau rekrut reseller ada ketakutan kalau diproduksi duluan banyak begitu nanti malah nggak laku jadi dead stock, atau takutnya kalau rekrut reseller produksi sedikit takut overload permintaan. Jadi yang harus dipersiapkan dari sisi produk itu apa? Kalau saya teori tadi yang saya cerita Fiberfit ya, itu kalau dari saya justru aliran saya nggak mau yang banyak-banyak dulu sebenarnya. Tapi gini kadang-kadang ya bisa jadi ketika kita ordernya lebih langsung banyak, itu bisa jadi kayak motivasi kita ya. Nah ini makanya balik lagi ke kita. Dan itu sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Yang benar adalah yang menghasilkan. Jadi kalau misalnya menurut Mas order 1000 dulu, overload nggak apa-apa, dan itu menghasilkan ya nggak masalah. Karena bisa jadi kan kalau ngomongin reseller itu nanti kita bisa pakai sistem PO. Walaupun tadi harus siap dengan konsekuensi di kejar-kejarnya aja sih. Dan itu hal yang biasa. Pokoknya semua itu pasti ada positif dan minusnya lah gitu ya. Tapi kalau memang aliran Masnya atau istri Masnya aliran yang nggak mau terlalu banyak resiko, ya udah mending reseller tuh nunggu daripada gue ketika gue udah terjun banyak susah ngabisinnya. Karena bisa jadi ada message kayak gitu. Tapi bisa jadi ada pikiran yang lain. Enggak dong, gue harusnya langsung nyetok banyak biar gue punya semangat untuk ngabisin. Nah itu balik lagi ke bagaimana message kita. Karena kalau menurut saya sih dua-duanya sama-sama aja. Yang jelas mana yang lebih menghasilkan, yang lebih meyakinkan, yang gak nama berpikiran. Kalau tipe kita memang pengen cari aman ya nggak masalah. Cuman jangan sampai karena kita nyetoknya dikit, effort kita jadi dikit. Nah kita harus benar-benar misalnya bikin produk awal stoknya 1000. Nah kita harus mikir gimana caranya bisa jual 10.000 di sebulan. Jadi jangan mikirnya jual 800-nya alhamdulillah, jangan kayak gitu. Jadi kita punya mikirnya gimana caranya bisa kejual 1000 nih. Bahkan harusnya overload nih. Harusnya nih habis duluan reseller nyari-nyari. Nggak masalah, kan itu lebih penting daripada kita targetnya malah turunin. Begitu sih menurut saya.
Ya, sama. Ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Ismi. Izin bertanya. Kalau tadi kan ketakutan itu overload ya. Saya itu pernah merasakan seperti itu. Saya punya produk sendiri. Waktu awal-awal banyak yang pengen jadi reseller karena ketakutan overload jadi nggak nerima. Nah sekarang saya mulai bisnis lagi menitis belajar menjadi reseller. Nah dari reseller kan pengen belajar untuk cari pasukan marketer. Nah sudah dilakukan dan karena emang pemula masih nyobain gitu belajar, jadi syarat itu mudah gitu. Beli satu bisa jadi marketer gitu kayak gitu. Nah dengan dengan menawarkan kepada pembeli yang pernah beli gitu, jadi untuk pelanggan dulu ditawarin jadi marketer dan bersedia, tapi setelah dijalani itu si marketernya itu mau jualan. Tapi melakukan pembelian buat pribadi gitu, karena kan kalau misalnya di awal juga kalau misalkan mau jadi marketer nanti punya harga marketer gitu kan, itu tetap loyal gitu untuk beli. Cuman kenapa nggak beli gitu, nggak Repeat order ya? penjualan? Nah bagaimana cara meningkatkan gairah biar si marketer kita itu bisa melakukan penjualan gitu. Oke. Sebenarnya saya juga punya pengalaman sama ya. Jadi bikin syarat reseller itu beli satu piece dan memang benar secara repeat ordernya dikit. Kenapa? Karena memang dari awal mindsetnya dia hanya cuma nyoba-nyoba bisa jadi. Karena gini, karena memang ketika kita reseller, memang tadi saya mungkin belum jelasin ya, karena ngomongin reseller itu sebenarnya banyak banget. Jadi ada yang namanya istilahnya ketika kita rekrut, kita perlu namanya memfilter. Nah, ketika ada brand yang bikin syarat resellernya itu harus beli sekian dulu ya, harus beli 10 segala macam gitu ya, harus beli 5 piece atau harus modal 3 juta berapa gitu. Kenapa? Karena biar secara orang yang jadi gabung reseller berarti memang dia satu siap modal dan memang siap ngejualin. Kenapa? Karena orang yang join, yang beli banyak itu pasti dia pengennya balik modal. Dan secara semangatnya pasti anak aja gue beli nih, gue harus balik modal karena biar uangku balik. Tapi kalau satu piece bisa jadi memang dia niatnya memang pengen nyobain aja gitu, pengen yang gak ada semangat untuk ini gitu. Dan itu biasanya memang ngobrol lagi ke memang di awal dan main manusiawi lah ya. Ketika kita kasih satu dia ngejualin, tapi ketika banyak bisa jadi mereka repeat ordernya lebih bagus gitu. Tapi apakah hanya dari situ juga? Ya enggak juga. Mungkin bisa jadi ketika ada yang satu piece itu tapi kita filter, kita kasih target. Jadi misalnya nih Mbak, nggak apa-apa syarat satu piece selama 3 hari open rekrut reseller atau dropshipper, beli satu piece aja bisa jadi reseller. Terus Mbak kasih bikin grup, Mbak edukasi, mungkin perlu kayak gitu, edukasi apa sih brand ini, produknya apa, masalahnya apa, keuntungannya berapa. Dan ketika edukasi Mbak kasih challenge, ayo Mbak, Bu posting segala macam gitu. Nah itu akan melihat gitu ya, mana yang semangat, mana yang enggak. Pasti itu walaupun awalnya satu piece, saya yakin kalau kita buat bikin program seperti itu, kayak tadi saya jelasin ya beberapa, itu insya Allah bisa kelihatan mana yang serius, mana yang enggak gitu. Jadi memang secara general kalau ngomongin filterisasi gitu ya, kalau kita semakin mudah syaratnya itu memang secara loyalitas ya kita bisa jadi mereka cuma iseng-iseng doang gitu. Tapi semakin tinggi syaratnya dan mereka berani beli, itu bisa jadi mereka semangat untuk repeat ordernya ada. Tapi itu bisa kita antisipasi kalau kita misalnya nggak apa-apa deh, yang penting gue ada reseller, kita yang penting kuatnya di edukasinya. Jadi di grup itu bikin program, bikin challenge, bikin apa. Kalau misalnya mereka cuma beli-beli doang ya kita keluarin gitu kan, bisa gitu. Kita nonaktifkan. Jadi udah karena nggak ada repeat order lagi, misalnya setiap bulan harus minimal beli satu, ya minimal. Kalau nggak ada repeat order ya udah berarti keluar dari itu, bisa kayak gitu. Udah cukup ya. Tadi gue tanya itu aja nih. Baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Mas. Yang ingin saya tanyakan pertama tadi yang dibilang Mas Ibrahim bahwa bisnis itu ada yang diresellerkan atau ada yang langsung sama brand. Nah, apakah semua sektor bisnis itu potensial untuk diresellerkan atau memang ada beberapa bisnis yang memang kurang potensial atau memang harus langsung oleh ownernya langsung gitu. Okay. Nah, yang keduanya kemudian yang saya tahu memang brand-brand besar yang top gitu ya, brand lokal khususnya memang
khususnya mobil khusus untuk brand Ahwat gitu ya, seperti hijab dan yang lain itu memang saya tahu memang banyak resellernya gitu. Nah, bagaimana sih cara agar strategi gitunya agar kita dapat lebih dapat chemistry gitu, selain yang tadi disampaikan di layar itu strategi offline maupun online gitu, dengan orang yang belum kita kenal sama sekali gitu. Selain tips yang sana barangkali ada pengalaman Mas gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi memang ini yang agak pertanyaannya kan apakah semua bisnis cocok atau enggak gitu. Kalau saya pribadi sih menilainya gampangnya gini. Bisnis yang cocok digunakan reseller adalah yang marketnya luas. Market luas artinya itu enggak terlalu niche lah. Contoh kayak berlian saya tuh Gordon Max. Itu kalau menurut saya walaupun bisa jadi pakai reseller, cuman nggak efektif pakai reseller. Bisa jadi ada mungkin dia untuk kalangan orang dijualin mama. Apalagi ini jadi bukan berlian asli ya, ini kan berlian simulasi. Itu kurang cocok karena bisa jadi orang malu ketika ketahuan di berlian simulasi. Nah ini agak unik memang Gordon Max ini. Jadi ini bukan berlian alami, berlian simulasi, cuma harganya juga lumayan. Dan biasanya pembelinya adalah orang yang udah punya berlian asli, dia pengen punya imitasinya, tiruannya. Jadi misalnya dia udah punya berlian 1 miliar, kalau dibeli di Gordon Max itu mungkin cukup 100 jutaan aja dengan mirip. Nah, ini nggak cocok pakai reseller ini. Jadi karena marketnya itu terlalu niche gitu, terlalu spesifik. Nah, kalau yang cocok pakai reseller ya sebenarnya gampangnya yang marketnya luas. Market luas dan ya kayak misalnya market emak-emak atau produknya memang produk-produk retail yang umum gitu ya. Itu kalau menurut saya itu lebih enak pakai reseller. Dan lebih pas lagi memang apalagi yang sekarang ya kalau bisa memang yang bisnisnya pakai reseller yang secara keuntungannya ini ngomongin reseller konvensional bukan MLM ya. Ya secara keuntungannya secara pasaran nggak terlalu jauh banget. Karena kalau ngomongin MLM beda lagi. Mereka ini MLM ini ya luar biasanya juga ya. Walaupun nggak kelihatan cuman harganya produknya mahal cuman mereka kuat banget. Tapi mereka ini ada ilmunya masing-masing sendiri. Tapi ya MLM itu kan lebih kuat di bonus biasanya. Nah cuman kalau secara umum Mas, tadi kalau ngomongin apa yang bedakan, ya kalau saya market dari produknya ini luas atau enggak. Kalau terlalu spesifik, ya agak susah. Karena tujuan kita pakai reseller kan biar karena marketnya luas, kita pengen lebih cepat lagi menjangkaunya. Itu sih kalau misalnya, mudah-mudahan terjawab ya. Lalu yang kedua, tadi bagaimana membangun ini karena Mas ini cowok atau gimana tadi ya? Karena untuk emak-emak gitu ya. Iya. Nah, alhamdulillah Mas kalau menurut saya malah saya punya teori mama tuh malah lebih suka sama cowok. Maksudnya kan secara kalau saya pribadi memang walaupun memang pastinya pasti ada batasan ya. Artinya kalau sama cewek mungkin lebih terbuka gitu. Cuman kalau saya lebih baik balik ke chemistry-nya yang saya pengalaman di BL itu memang enggak lebih kayak temen curhat enggak gitu. Karena agak bahaya juga ya kalau misalnya istri orang curhat ke suami orang gitu. Cuma kalau saya lebih bangun chemistry-nya adalah meningkatkan kepercayaan dia. Saya jelasin tentang motivasi dia. Saya kasih ajaran, kasih arahan. Dan itu by japri atau mungkin telepon atau ketemu. Dan itu itu mungkin secara detail yang menurut saya memang kuat sih. Artinya gini, memang ngomongin bisnis reseller itu memang kita harus berkaca sama diri kita. Apakah kita nih mudah dan akrab sama orang lain, ya? Atau kita nih pengen kalau misalnya kita belum akrab sama orang lain, tapi kita pengen menuju ke sana. Sejujurnya saya pribadi orang yang introvert sebenarnya. Saya ini orang introvert, pemalu gitu ya. Kalau nggak disapa duluan saya biasanya nggak nyapa gitu ya. Tapi karena misalnya reseller ini memang mau nggak mau kita harus jadi orang yang bisa merangkul, ya saya mau nggak mau memang kesana gitu. Saya benar-benar ya kalau ngomongin ke rumahnya si agen atau distributor ini gitu. Jadi saya samperin, saya ketemuin. Tapi dalam hubungan untuk membangun chemistry itu saya lebih kayak ya sebagai as a mentor sih. Kalau saya biasanya memposisikan seperti itu. Dan alhamdulillah karena sebagai mentor mereka jadi hormat gitu. Mereka jadi walaupun saya biasanya kan membinanya mama yang lebih tua. Kan saya sekarang umurnya masih 29 gitu ya. Biasanya yang tim saya pasukan saya itu yang udah 40, ada yang 50, tapi mereka yang terima-terima aja gitu. Karena Karena kita sebagai mentor dan mereka tahu secara adab untuk mentor itu seperti apa.
Karena anehnya gini, ini saya kan sebagai distributor kan itu beberapa tahun yang lalu ya. Sekarang kan tim saya yang jadi distributor. Dan memang saya dapat laporan dari tim saya itu kayak penyikapan tuh beda. Nah ini memang jadi kayak PR sih teman. Ini kita nggak boleh membiarkan. Artinya tim saya yang ke agen itu dan ke reseller itu beda ketika saya dulu ke agen. Dulu kalau saya tuh mereka tuh merasa kayak lebih hormat, lebih kayak takut gitu segala macam. Tapi kalau misalnya tim saya karena mereka dia memposisikannya sebagai teman bukan sebagai mentor, jadi ya ada aja yang nyablak segala macam gitu. Jadi kayak nggak nurut, kayak ngelawan tuh ada aja. Dan itu balik lagi ke bagaimana peran kita. Tapi ada plus minusnya. Tim saya mungkin dengan cara kayak gitu dia dapat semua informasinya, artinya si agennya ini nggak ngomongin dari belakang. Tapi kalau dari saya, kalau saya ngebina agen saya, mungkin mereka lebih nurut dan lebih ngelakuin. Dan ini ada plus minusnya. Lebih ke situ aja. Jadi kalau dari saya memang kalau untuk bagaimana cara membangun chemistry, ya tahu posisi kita, apa kekuatan kita. Kalau kekuatan saya itu adalah memotivasi orang, mengarahkan orang, ngomporin biar dia semangat bangkit. Itu saya lebih ke sana fokusnya. Tapi bisa jadi Mas punya cara yang berbeda gitu. Mas mungkin lebih pengen lebih friendly, lebih apa gitu. Nah itu bisa masing-masing beda. Karena balik lagi maksudnya leader itu sebagai seni ya. Jadi kita nggak bisa samain, tiap orang tuh beda-beda. Dan inilah tugas kita sebagai leader kreatif dalam membina tim kita. Gitu sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada pertanyaan nih, dalam pengalaman gitu ya. Istilahnya mengajak orang untuk menjadi marketing atau reseller itu sulit ya. Apakah mentalitas dari masyarakat di sekitar kita itu memang kalau diajak jadi karyawan dia lebih cepat dengan gaji sekian. Tapi kalau diajak jadi marketing itu apa ya dengan apa ya imbalan bonus sekian itu masih agak sulit. Gimana jalan keluar? Jalan keluarnya adalah bisa jadi selama ini target marketnya salah. Kalau dari saya pribadi. Karena gini, memang orang yang bisa jadi reseller itu memang nggak semua. Makanya itulah perlu kita namanya tadi ada funnelingnya, ada edukasinya gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau ditanya apakah ada orang yang pengen jadi reseller, saya malah mandangnya banyak gitu. Walaupun bisa jadi nggak semua orang mau modal di awal, bisa jadi orangnya cuma mau dropship aja. Cuman ada banyak. Kenapa? Karena selama ini karena saya bangun personal brandnya sebagai bisnis, ya ada kenalannya adalah orang bisnis. Cuman kalau memang kita secara marketnya ini, misal contoh, Bapak misalnya, anggaplah misalnya Bapak bangun personal brand ya, cuma selama ini nggak pernah ngomongin bisnis misalnya ngomongin politik misalnya ya, Bapak suka politik gimana gitu. Terus nawarinlah ke market follower Bapak ya mereka ketika reseller mereka nggak interest. Karena apa? Karena selama ini nge-follow Bapak karena ngomongin politik. Cuman kalau dari awal kita ngomongin edukasi bisnis, jadi ketika kita ada peluang reseller cepat. Termasuk kayak tadi saya, pengalaman saya di pas rekrut distributor itu ramai banget yang pengen. Saya lupa ya ada berapa ratusan kalau misalnya saya bisa rekrut distributor hanya dalam 2 minggu itu ya. Dan alhamdulillahnya karena memang ngebangun personal brand dari awal dan marketnya. Jadi ini balik lagi ke market yang kita tuju. Makanya tadi cara saya adalah dalam rekrut reseller kita bikin funneling Pak. Misalnya Bapak bikin postingan, bikin promosi, edukasi gitu. Atau ajak misalnya gini, atau sebar pamflet gitu ya. Kasih tahu ini ada belajar bisnis gratis. Minimal itu dulu. Minimal ada orang yang pengen belajar bisnis dulu ya. Terus kita undang ke kafe atau di mana gitu ruangan gitu. Kita ajarin tadi sama kayak di tahap funnel kedua tuh edukasi. Terus terakhir kita tawarin peluang bisnis. Sebenarnya sama kayak MLM juga gitu ya. MLM itu memang bedanya MLM itu saking ekstrimnya orang yang nggak minat bisnis ditawarin gitu. Padahal kalau MLM itu masuk efektif menurut saya. Karena ketika dia ngajak kebaikan orang, walaupun banyak yang ngebully, cuman ada yang join karena mereka berarti tepat tuh. Cuman memang mereka lebih ekstrim. Makanya dari kita kalau dari saran saya memang perlu namanya mengatur market kita ini udah tepat atau belum. Jadi cara ngatur market tadi ngomongin funneling. Jadi misalnya tadi kita undang, awalnya kita kasih undangannya gini. Saya mau adain kelas bisnis gratis gitu aja dulu. Kita bisnis gratis, cara dapetin penghasilan 10 juta sebulan.
Nah, kalau tadi Bapak bilangnya kok sekarang kayaknya banyak yang suka jadi karyawan ya. Bisa jadi orang yang jadi karyawan tuh nggak minat. Ngapain sih pusing gitu, bisa jadi. Dia akan nggak mau minat situ. Tapi kalau misalnya orang yang udah awal dia pengen bisnis, dia akan datang. Dia akan, oke Pak, di mana alamatnya? Bapak bilang di Saparua, ya misalnya hari Kamis gitu ya, jam 11 gitu ya, atau jam 1 gitu ya. Terus udah dia undang, nanti yang datang ini adalah orang-orang yang minat sama bisnis. Nah ini yang ngomongin funneling. Nah jadi cara funneling ini, cara marketing funneling ini adalah cara kita untuk memfilterisasi target market kita. Karena memang kalau ngomongin kita posting di medsos kita atau di Facebook segala macam, kalau kita ngeliat yang gak ada yang minat ya karena memang kita belum mainin funneling ini. Jadi makanya perlu kita atur strategi funneling supaya kita bisa memfilter customer kita yang masuk, prospek kita yang masuk memang benar-benar orang yang minat sama tujuan marketing kita. Itu bisa jadi reseller gitu. Itu sih Pak Jadi.